Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar dimudahkan jodohnya. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 2131 subscribe Penatua. Pada saat ini, api di tubuh hitam besar Dark Phoenix meledak tiba-tiba dan menjadi beberapa kali lebih ganas daripada sebelumnya. Segera setelah itu, tangisan Phoenix yang keras dan jelas datang. Itu sangat tajam sehingga menembus langit itu sendiri. Untungnya, ini terjadi di dalam dunia, seolah-olah itu ada di dunia luar, itu pasti akan menarik banyak perhatian orang. Tidak banyak yang berubah ke tubuh Phoenix gelap. Itu masih diwarnai hitam, hanya sekarang, jenis hitam di tubuhnya terasa lebih suram. Secara keseluruhan, itu tampak hebat. Mahkota di atas kepalanya 2 kali lipat, dan tekanan samar bisa dirasakan darinya. Neraka Ichevire Phoenix. King Sui tertegun saat dia melihat nama ini. Phoenix kegelapan benar-benar bergabung dengan 2 dari 5 elemen yang seharusnya saling menaklukkan. King Sui bisa mengkonfirmasi hanya dengan melihat namanya. Karena mereka benar-benar bergabung, kekuatannya pasti akan jauh lebih kuat daripada fusi normal antara 5 elemen. Neraka Ichevire Phoenix. Kekuatan garis keturunan, 80 dari 100. Kekuatan, 12,5 miliar kekuatan Dao. Phoenix gelap 9 surga, teknik pertempuran pasif, konsumsi energi 0. Tingkatkan kekuatan secara permanen sebanyak 500 kali. Setiap teknik pertempuran atau serangan yang digunakan akan menghabiskan energi 80% lebih sedikit. Tidak banyak yang berubah untuk teknik lainnya selain sedikit perbaikan di masing-masing. Setelah melalui perubahan yang dimutasi kali ini, Phoenix diberi kemampuan tambahan. Ichevire Combination mengaktifkan Hell Ichevire Phoenix yang merusak kemampuannya meningkat 2 kali lipat. Karena perpaduan antara es dan api, serangannya sangat eksplosif. King Sui tertegun ketika dia melihat kemampuan ini. Dia tidak pernah berharap untuk perpaduan antara 2 elemen yang menundukkan satu sama lain untuk memiliki efek ledakan seperti itu. Dengan itu, kecakapan ofensifnya akan mencapai 25 miliar Dao Force. Kecakapan destruktif yang dimilikinya saat ini lebih dari cukup untuk King Sui saat ini. Hell Ichevire Phoenix sendiri pada awalnya sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk mengurangi kerusakan yang disebabkannya. Menambahkan dorongan tambahan yang diberikan padanya oleh Divine Weapon King Sui, sekarang ia bisa berdiri sendiri dengan kuat dalam hal ketahanannya terhadap serangan. King Sui merasa senang hanya dengan memikirkannya. Sayangnya, ada terlalu sedikit memajukan cacing Divine. King Sui tidak bisa menunggu untuk mendapatkan lebih dari mereka. Jika dia bisa mendapatkan 2 dari mereka, dia akan bisa membantu Little Rin dan Dragon Slaying Beast untuk menerobos. Untuk saat ini, Gajah Naga Emas Timbangan tidak lagi mampu mengejar ketinggalan keduanya. King Sui juga tidak dapat menemukan harta karun surgawi dan bumi yang dapat membantunya menerobos untuk saat ini. Cacing Divine yang memajukan tidak cocok untuk itu. King Sui sudah puas memiliki 2 dari mereka. Hal-hal ini hanya akan muncul sekali setiap 100 tahun di Red Cloud Valley, dan butuh beberapa ratus tahun lagi sampai yang berikutnya muncul. Bahkan jika banyak prajurit memiliki umur hampir 1000 tahun, menunggu 100 tahun masih terlalu banyak untuk mereka. King Sui hanya menetap di 100 Treasure Chest sekarang. Segera, dia mendapatkannya untuk mengenali pemilik barunya. Relatif mudah untuk mengenali pemiliknya. Namun, prosedurnya juga agak aneh. King Sui diminta untuk meneteskan 3 tetes Blood Essence-nya pada 3 waktu terpisah di 100 Treasure Chest. Setelah sekitar 1 jam, King Sui akhirnya berhasil dan menjadi pemilik 100 Treasure Chest. Tubuh ketiga cacing Divine maju masih disisihkan untuk saat ini. Meskipun 100 Treasure Chest saat ini telah dikosongkan, setelah membuatnya mengenali pemiliknya, peti itu sekali lagi akan mengalami beberapa perubahan. Dada dari sebelumnya semuanya normal. Tapi yang sedang dia lihat bersinar cerah dan memancarkan semacam aura tanpa batas. 100 peti harta karun. Itu adalah peninggalan kuno, sebuah kotak yang digunakan untuk menyimpan harta. Saat ini disegel, dan King Sui harus melepaskan lapisan pertama segel terlebih dahulu. Benda-benda yang telah dimasukkan ke dalam peti harta karun, pasti benda-benda tanpa kekuatan hidup. Seiring waktu berlalu, kualitas objek di dalamnya akan dikalikan 2 kali. Namun, beberapa karakteristik objek mungkin berubah secara menyeluruh. Karena itu, orang harus berpikir 2 kali tentang apa yang akan mereka masukkan ke dalam. Dengan melepaskan lapisan pertama segel, ia bisa mendapatkan 30 pil kualitas, pil potensial, dan pil pertumbuhan. Selain itu, ia juga diberi 20 kuali alun-alun ilahi. King Sui menatap kosong pada 20 Divine Square Cauldron. King Sui langsung terpana kaget melihat 20 Divine Square Cauldron. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada tungku alun-alun ilahi. Selain itu, tidak hanya 1, tetapi total 20 di antaranya. Perasaan semacam ini mirip dengan ketika ia menerima hadiah dari kerajaan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkinkah itu hanya kebetulan, atau apakah dia benar-benar beruntung? King Sui merasa sangat gelisah saat ini. Namun demikian,
ia masih meninjau hal-hal yang datang setelah mereka. Batu talisman serang, batu talisman bertahan, batu talisman pergerakan, batu talisman pemulihan, batu talisman daya tahan, batu talisman bertenaga, batu talisman tenacity, dan talisman evasion stone. Di atas adalah daftar lengkap batu jimat yang ia dapatkan. King Sui benar-benar terkejut. Dia tidak pernah berharap mendapatkan begitu banyak barang bagus hanya dari lapisan pertama 100 treasure chest. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, apa kegunaan batu jimat ini? Sejumlah besar aura dingin bisa dirasakan memancarkan dari batu jimat ini. King Sui tidak tahu bahan yang digunakan untuk membuat mereka, tetapi menemukan mereka sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan, bahkan dengan senjata. Mereka hanya seukuran ibu jari dan sangat indah. Teknik visi surgawi. Pindah, King Sui tertegun sekali lagi. Talisman Stone dapat ditanamkan ke dalam Divine Weapon begitu mereka mencapai kelas 7 dan membantu meningkatkan kekuatannya. Mata King Sui berbinar. Dia menempatkan semua 20 dari alun-alun ilahi ke dalam peti harta. Bergerak maju, selain dapat menerima beberapa harta setelah segel dilepaskan, ia juga dapat menggunakannya untuk menukar beberapa barang yang tidak ia butuhkan untuk barang-barang lainnya. Ini bisa dilakukan berulang kali, tetapi kualitasnya hanya akan meningkat sekali saat pertama kali diperdagangkan. Pada kedua, atau ketiga kalinya, tidak akan ada perubahan dalam kualitasnya. King Sui benar-benar menyukai peti harta karun, karena ia memiliki banyak barang di ranah. Karena penjarahan yang sachet interspatial silat sepanjang tahun-tahun ini, ia memiliki banyak senjata yang layak yang tidak berguna baginya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk melemparnya dan menguji peruntungannya. King Sui hanya melihat ke arah pil kualitas, pil potensial, serta pil pertumbuhan. Segera, dia berhasil mencari tahu tentang efek pil-pil itu. Setiap pil kualitas dapat meningkatkan konstitusi pengguna sebesar 1%, dan itu efektif untuk binatang iblis dan manusia. Praktis tidak ada batasan untuk menggunakan pil. Namun, tubuh manusia akan mulai secara perlahan mengusir pil sampai mereka benar-benar menolaknya. Pil potensi, di sisi lain, membantu meningkatkan potensi manusia. Dengan kata lain, itu meningkatkan kekuatan mereka secara langsung juga sebesar 1%, itu juga bisa diambil tanpa batas. Secara umum, pil memberikan 1% peningkatan kekuatan pengguna. Dengan demikian, jika kekuatan pengguna bernilai 10 miliar Dao Force, jumlah kekuatan yang bisa mereka dapatkan dari itu akan menjadi 100 juta Dao Force. Pil pertumbuhan terutama membantu meningkatkan bakat seseorang. Dengan kata lain, ini bisa membantu mengubah orang biasa menjadi jenius. Setiap pil meningkatkan bakat pengguna sebesar 1%. Dari informasi ini, dapat dilihat berapa banyak pil yang dibutuhkan King Sui untuk mengubah seseorang menjadi jenius. Namun, pil obat ini sangat berharga. Jadi, King Sui tidak langsung menggunakannya, dan ia menyelidikinya untuk melihat apakah ia bisa memperbaikinya. Akan lebih bagus jika dia benar-benar bisa berhasil. Namun, ada beberapa pil obat yang bahkan tidak bisa disuling oleh orang jenius. Bagaimanapun, dinyatakan dengan jelas di atas bahwa pengguna dapat menggunakannya berulang kali sampai kehilangan efeknya. Bahkan setelah melihatnya setengah hari, dia juga gagal untuk memperhatikan apapun. Setelah berkultivasi sebentar, dia keluar dari dunia. Hanya sebentar di dunia luar. Karena dia tidak memiliki hal spesifik yang perlu dia lakukan, King Sui menyiapkan beberapa hidangan yang sangat lezat. Tentu, mereka akan makan malam di lantai 2 karena bisnis masih harus dijalankan di lantai bawah. Meskipun tidak banyak orang yang datang pada hari-hari biasa, beberapa orang masih memesan tempat terlebih dahulu. Zhang Yue tidak beristirahat. Setelah mandi, ia segera mulai membaca beberapa buku medis. Dia tahu bahwa dia harus bertaruh untuk nasibnya kali ini. Kesempatan yang diberikan kepadanya sekarang adalah poin penting dalam hidupnya. Jika dia berhasil meraihnya, tidak ada keraguan bahwa dia akan menonjol di masa depan. Suasana, ketika mereka makan malam, sangat menyenangkan. Sekarang, Zhang Yue tidak lagi orang luar. Dia punya perasaan bahwa di masa depan, Nuolan akan berubah menjadi istri tuannya. Dengan demikian, dia menunjukkan banyak rasa hormat padanya. Dibandingkan dengan Nuolan, dia sebenarnya cukup muda. Tetapi bagi orang-orang di level mereka, mereka tidak akan lagi peduli dengan usia mereka. Kekuatan berbicara untuk semua. Tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa wanita sangat memperhatikan penampilan mereka. Begitu juga pria, ini juga mengapa pelet penahan remaja terkadang menjadi lebih berharga daripada pil yang membantu meningkatkan kekuatan. 2132. Zhang Yue mulai membaca buku medis lagi setelah dia selesai makan malam. Dia tidak benar-benar berhenti melakukan itu sejak awal. Jika dia punya masalah, dia akan menunggu sampai ketika King Sui bebas untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Bagaimana rubah kecil? King Sui bertanya dengan lembut pada Nuolan dengan sedikit khawatir. Dia tahu bahwa dia belum beristirahat selama ini. Menilai oleh kepribadiannya, dia yakin bahwa dia pasti akan membuat rubah spiritual 9 ekor pada pil esens asal. Ini luar biasa, sepertinya pil esens asal memang memiliki banyak kegunaan. Rubah spiritual 9 ekor sekarang dapat digunakan untuk menyerang, dan aku juga mendapatkan akses ke banyak teknik bela diri. Nuolan berkata dengan gembira. Sebelum ini, ada gerakan pembunuh tertentu yang dia tidak bisa gunakan. Tapi sekarang,
berkat rubah kecil, kekuatannya semakin meningkat. Menimbang bahwa dia memiliki Physio Fox Immortal, Immortal Fox Ki bisa dirasakan memancarkan dari tubuhnya. Aura semacam ini sebagian besar adalah karya rubah kecil. Itu seperti bagaimana Hell Knight Marebis menganugerahkan King Sui dengan loyalitas bodoh. Kemampuan yang diberikan rubah kecil pada Nuolan adalah sesuatu yang mirip dengan itu. Itu baru seminggu. Untuk saat ini, banyak orang sudah mulai datang ke Imperial Cuisine Hall untuk menerima perawatan. Dengan demikian, King Sui membuat keputusan untuk memperlakukan dua orang sekaligus besok. Hari-hari berikutnya berlangsung dengan sangat damai. King Sui akan menghabiskan waktu minum teh, menerima perawatan dan berbicara dengan wanita cantik. King Sui merasa bahwa untuk saat ini, hidupnya sangat santai. Satu hal yang membahagiakan, dia menemukan bahwa Zhang Yue memiliki bakat besar. Dia berhasil menyelesaikan tugas King Sui untuknya. Selama waktu ini, King Sui akan menghabiskan 4 jam untuk memberikan sedikit pengetahuan medis ke otaknya. Zhang Yue menghabiskan sebagian besar waktunya setiap hari untuk menelan pengetahuan yang diberikan kepadanya oleh King Sui. Untuk saat ini, itu adalah teori-teori yang coba diajarkan oleh King Sui. Dia hanya diminta untuk memahami itu. Pada saat dia mulai praktis, segalanya akan baik-baik saja. Itu bukan tugas sederhana untuk memelihara seseorang dengan keterampilan medis yang luar biasa. Bahkan untuk King Sui, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Untungnya, King Sui memiliki Meridian Knocking Soul Pulling Treatment yang misterius dan juga membuat beberapa perubahan pada beberapa teknik akupuntur yang lebih sederhana. Dengan demikian, ia masih bisa membesarkan seorang dokter yang layak dalam setahun. Jika mereka ingin berjalan lebih jauh di jalan ini, mereka harus menyelidiki secara perlahan cara pengobatan mereka sendiri. Obat-obatan dipenuhi dengan misteri. Jangan sampai ada kesalahan pada resep, jenis, serta jumlah obat yang digunakan. Untuk mencapai ini, seseorang harus sangat berpengalaman. Inilah tepatnya apa yang dicari King Sui. Tentang bagian pengalaman, Zhang Yue harus mengandalkan bakatnya sendiri untuk ini. Selama waktu ini, King Sui meningkatkan Divine Weapon hingga kelas 8. Setelah itu, ia pergi dengan 6 kuali. 8 dari mereka diminta untuk mencapai kelas 9. Karena Tracer Basin, jumlah kaldron alun-alun ilahi yang dibutuhkan untuk meningkatkan senjata ilahi milik King Sui dikurangi setengahnya. Kelas 6 membutuhkan 4 kuali persegi Divine, sedangkan kelas 8 akan membutuhkan 16 kuali Square Divine. Tetapi karena jumlahnya dipotong setengah dalam kasus King Sui, ia hanya akan membutuhkan total 14 kuali untuk membawanya ke kelas 8. The 100 Treasure Chest memberi King Sui 20 Divine Square Cauldron, sayangnya, dia berada 2 kuali jauh dari upgrade ke kelas 9. Pedang terbang King Sui telah memperoleh kemampuan baru. Divine Weapon Cell dibuka, sekarang bisa disematkan dengan talisman Stone. Didorong oleh kegembiraan, King Sui mengeluarkan batu jimat dan memanggil pedang terbangnya. Setelah itu, dia melihat beberapa lubang kecil di atas pedang. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dia segera memasukkan batu ke dalam pedang. Masing-masing cocok tepat di. Setiap kali dia memasukkan batu ke pedang, fluktuasi cahaya misterius dan energi akan muncul dari pedang. Pada saat King Sui memasukkan ke-8 talisman Stone, Flying Sword mulai bersinar dengan cahaya hangat. Pada saat yang sama, King Sui juga merasa bahwa kekuatannya meningkat sedikit. Perasaan yang tak terlukiskan tetapi sangat nyaman. King Sui dengan cepat melihat ke arah pedang terbang saat ini. Big Dipper Sword, Flying Sword Divine Weapon. Kelas 8. Kurangi kerusakan yang disebabkan oleh sekutu pengguna dengan total 10%. Efeknya berlangsung selama seluruh pertarungan. Meningkatkan kecepatan pemulihan pengguna sebesar 80% dan juga meningkatkan kecakapan ofensif dan defensif sebesar 16 miliar Dao Force. Kerusakan yang disebabkan oleh sekutu pengguna juga berkurang sebesar 8%. Segel senjata ilahi, tidak terkunci, disematkan dengan batu jimat. Ability of Divine Weapon Cell, meningkatkan kekuatan ofensif dan defensif, bersama dengan kelincahan, ketangguhan, daya tahan, kecepatan, serangan keras serta kecepatan pemulihan pengguna sebesar 3%. Meskipun peningkatan 3% hanya jumlah kecil, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Di masa depan, itu mungkin menjadi sedikit lebih. Ini sudah bisa dianggap hasil yang diinginkan. Bahkan tanpa kemampuan Divine Weapon Cell, serangan khusus yang dilepaskan oleh Divine Weapon saja sudah lebih dari cukup. Untuk saat ini, senjata suci saja sudah bisa membelokkan kerusakan yang disebabkan King Sui sebesar 18%. Itu juga mengurangi kerusakan ekstra musuh sebesar 16 miliar Dao Force. Lebih jauh, pagoda harta karun surgawi mampu memblokir hingga 31 miliar serangan Dao Force. Last but not least, Kaisar Qi mengurangi kekuatan keseluruhan lawan sebesar 20%. King Sui merasa sangat santai setiap kali dia memikirkan hal ini. Pada saat ini, kecakapan ofensif pribadinya bernilai 3,1 miliar Dao Force dan pada saat yang sama, ia memiliki 31 miliar Dao Force kecakapan defensif. Tidak hanya itu, tetapi ia bahkan bisa membelokkan hingga 47 miliar Dao Force kerusakan tambahan. Kemampuan pagoda takdir harta karun surgawi dan senjata ilahi. Kecakapan defensifnya sekarang telah melampaui 30 miliar Dao Force.
Menambah kemampuannya untuk mengurangi kecakapan merusak lawan-lawannya, sejumlah besar kekuatan akan dibutuhkan hanya untuk menyakitinya. Sekarang, kekuatan 9 benua gunung bernilai 15,5 miliar angkatan Dao. Meskipun masih kurang sedikit dalam kecakapan ofensifnya, berkat perisai serangan yang dilengkapi dengan itu, ia mampu berbenturan melawan serangan hingga 20 miliar angkatan Dao tanpa gemetar. Seiring waktu berlalu, kekuatan King Sui juga meningkat dengan cepat. Untuk saat ini, dia cukup puas dengan tingkat kemajuannya. Ini semua berkat kemampuan yang disediakan oleh senjata ilahi. Demikian pula, ia juga puas dengan peningkatan yang dilakukan oleh binatang buasnya. Aura pertahanan dari Divine Weapon, yang mengurangi kerusakan yang disebabkan pada para pengguna, juga menguntungkan binatang buas. King Sui berharap bahwa dia bisa membuat lebih dari 100 Divine Square Cauldron sekarang dan meningkatkan level Divine Weapon-nya ke kelas 10 segera. Pada saat itu, dia akan mampu menekan Istana Abadi 5 Harimau dengan kekuatannya sendiri dan memikul beban yang ada di pikiran Tante Lingyan. Dan setelah semuanya selesai, dia akhirnya bisa menikah dengannya. Hati King Sui menghangat ketika dia memikirkan tentang Tante Lingyan. Meskipun wanita yang dingin ini mungkin sedikit berubah karena dia masih tidak bisa melepaskan diri dari perasaan kesepian. Dia belum melepaskan dirinya dari beban yang ada di hatinya. Jauh di lubuk hati, bahkan jika dia memiliki King Sui di pikirannya, masih sulit baginya untuk benar-benar melepaskan dirinya. Hanya setelah King Sui melepaskannya dari dendamnya, akhirnya dia merasa lega dan mulai mengamati lingkungannya dan makhluk lain yang ada di dunia ini. Pada saat itu, dia akan menjadi segalanya baginya, dan dia akan menemukan kebahagiaan sejati. Tanpa disadari, King Sui mulai merasa lebih dan lebih bersemangat tentang masa depan semacam itu. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Seperti yang dikatakan Nuolan. Sejak bertahun-tahun telah berlalu, mengapa tidak menunggu dengan sabar untuk beberapa tahun lagi untuk hasil yang lebih baik? Beberapa hari tenang berlalu, dan mereka berakhir. Pada hari ini juga, mata King Sui berbinar menatap Nuolan, yang pakaiannya berlumuran darah ketika dia muncul di depannya. Setelah itu, dia pingsan, tidak mampu mengatakan apa-apa. King Sui awalnya sangat terkejut, tetapi segera, perasaan terkejut diganti dengan kemarahan yang intens. Dia bisa tahu dari luka-luka bahwa dia dipukul oleh pedang dan pedang. Dia segera membawanya dan berlari ke atas. Tanpa ragu-ragu, dia memberinya pil revitalisasi besar dan melepas pakaiannya. Dia jelas-jelas sedang tidak ingin kagum dengan tubuhnya pada saat kritis seperti ini, terutama ketika itu penuh dengan luka serius. King Sui bisa merasakan kekuatan hidupnya menguras sangat cepat. Rubah kecil, di sisi lain, berada di samping Nuolan sambil menatap King Sui dengan tampilan yang menyedihkan. Berkat rubah kecil itulah Nuolan bisa kembali. 2133. Jarum hidup dan mati. Dahi King Sui penuh dengan keringat. Nuolan kehilangan energi vitalnya, jadi King Sui harus menstabilkan lukanya sesegera mungkin. Dia mengeluarkan sepotong Golden Buddha Aura Lotus dan memberinya makan untuk Nuolan. King Sui menghela nafas lega, 108 jarum emas ada di seluruh tubuh Nuolan. Jarum-jarum itu bergetar terus-menerus, mengeluarkan suara mendengung ringan. King Sui memberinya beberapa obat-obatan dan menggunakan kekuatan kelahiran kembali untuk membangkitkan kekuatan kelangsungan hidupnya sendiri. Setelah siang dan malam, cedera akhirnya terkendali tetapi dia masih terlihat sangat pucat. Lagi pula, dia kehilangan banyak darah. Pada saat itu, Nuolan bangun. Melihat tubuh telanjangnya sendiri yang penuh dengan jarum emas, dia langsung memerah bawah telinganya yang halus pun menjadi merah muda. Bibirnya sangat kering, tetapi King Sui lega melihatnya bangun. Dia menuangkan segelas air dan meneteskan tetesan kecil mata air di dalamnya. Karena dia berbaring, King Sui hanya bisa memberinya makan menggunakan sendok kecil. Awalnya, Nuolan menolak dan ingin minum sendiri. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberikan senyum pahit dan membiarkan King Sui merawatnya. Airnya sangat enak untuk diminum sejak musim semi kehidupan ditambahkan. King Sui meletakkan gelas ke bawah, aku bisa melepas jarum setelah beberapa saat, tetapi jangan bergerak untuk saat ini. Kamu akan baik-baik saja setelah beristirahat selama 2 hari. Nuolan mengangguk. Setelah 3 jam, King Sui menjauhkan jarum. Nuolan segera menutupi tubuhnya dengan selimut. Dia kemudian berkata, King Sui, aku ingin mandi. King Sui mengangguk, awas, kamu masih sangat lemah. Hubungi aku jika ada yang kamu butuhkan. King Sui pergi untuk menyiapkan makanan lembut dan ringan. Sambil bersiap, dia merenungkan bagaimana insiden itu terjadi dan siapa yang melakukan ini pada Nuolan. Dengan kekuatannya, dia harus bisa melawan. Selain itu, rubah kecil miliknya telah menggunakan Advancing Divine Womb. King Sui merasa bahwa itu adalah seseorang yang bisa menahan pesona Nuolan. Namun, itu jarang terjadi, bahkan seorang wanita akan terganggu oleh pesona. King Sui memikirkan sebuah situasi di mana orang yang melakukannya adalah musuh Nuolan. Plus, itu harus seseorang yang membenci wanita. Ini adalah spekulasi King Sui. Berdasarkan luka di tubuh Nuolan, King Sui berpikir bahwa lawannya tidak mampu mengalahkan Nuolan dalam satu gerakan. Karena itu, ia membuat spekulasi di atas. Selain itu,
orang itu seharusnya tidak lebih lemah dari Nuolan. Pesona itu membentuk sebagian besar dalam kekuatan Nuolan. Selain itu, keterampilan gerakannya juga hebat. Meskipun kecakapannya menyerang tidak terlalu kuat, itu sudah cukup. Biasanya, seorang prajurit dari tingkat yang sama bahkan tidak bisa melawan saat menghadapnya. Setelah beberapa saat, Nuolan berubah dan kembali. Dia sangat pucat dan kurang memikat. Pada saat itu, ada rasa dingin di wajahnya. King Sui merasa itu sebenarnya lebih menarik di wajahnya dan menyadari bahwa wilayahnya telah membaik. Pesona itu tidak pada kekuatannya saat dia telanjang. Sebaliknya, itu lebih menarik ketika dia setengah tertutup. Wahyu langsung adalah kelas terendah. Dalam dunia tertentu, gerakan apapun, kata apapun, ekspresi apapun, atau bahkan pemandangan sederhana dapat membuat lawan kehilangan semangatnya. Terima kasih, aku akan kehilangan nyawaku tanpamu. Nuolan tampak sangat berhati besar. Dia tersenyum lembut, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum itu. Kenapa kamu begitu formal? Duduklah, hidangan akan segera siap. King Sui tersenyum dan menunjuk ke meja makan. Nuolan duduk. Segera setelah itu, King Sui menyajikan 3 hidangan vegetarian dan 1 sup. Dia membuka Tiger Bone Liquor karena Nuolan membutuhkan beberapa suplemen sekarang setelah pemulihannya baru-baru ini. Untungnya, tubuh seorang prajurit dapat mengambil minuman keras. Ditambah lagi, tulang harimau King Sui dianggap sebagai sejenis minuman keras obat. King Sui, makan dulu. Setelah kamu selesai, kami akan berbicara ketika kamu memiliki energi. King Sui menuangkan sesendok sup dan segelas minuman keras tulang harimau untuknya. Tiba-tiba, Nuolan merasa ingin menangis. Dia tidak pernah berharap untuk diurus suatu hari nanti, dia selalu merasa tangguh dan kuat sepanjang waktu. Dia tidak tahu mengapa tetapi merasakan gertakan di hidungnya dan tidak bisa mengendalikan air matanya. King Sui melihat tetesan air mata kristal mengalir dari matanya yang indah. Dia tahu bahwa dia memiliki hati wanita di bawah penampilannya yang keras. Ketika dia terluka, dia mungkin bisa sembuh sendiri tanpa seseorang di sisinya. Namun, ketika ada seseorang untuk merawatnya dan memberikan perlindungan padanya, dia akan kehilangan kendali atas emosinya. King Sui merasa kasihan padanya dan menghapus air matanya. Semakin dia menghapus, semakin dia menangis. Itu hampir tak terbendung. Berhenti menangis, kamu akan menjadi anak kucing kecil yang jelek. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat Nuolan menangis dengan sangat indah. Nuolan kembali tenang. Menyeka air matanya, dia menatap King Sui. Aku baik-baik saja, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Saat dia berbicara, dia bersulang dengan King Sui dan menghabiskan gelasnya. Makanan itu menghangatkan hati. Setelah itu, King Sui meminta Nuolan untuk berbaring di kamar sambil memperhatikan Nuolan. Dia duduk di kursi. Nuolan memikirkan adegan perawatan dan memerah. Dia menundukkan kepalanya sambil berkata, Tuan muda kedua dari Vireclute Palace. King Sui mengerutkan kening, istana ilahi tidak menaruh dendam terhadap Vireclute Palace. Karenanya, dia tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Dia memandang Nuolan dengan bingung dan bertanya dengan lembut, mengapa dia menyakitimu? Aku mengebiri dia. King Sui tercengang sepenuhnya. Sekarang, dia tahu mengapa seorang pria akan menyakitinya begitu parah. Meskipun itu berbeda dari spekulasi, itu adalah tebakan yang cukup dekat. Dalam hal ini, wanita itu akan kehilangan daya tariknya tidak peduli betapa cantiknya dia. Dia akan membunuhnya tanpa ampun. Melihat tampilan mengejutkan King Sui, dia melanjutkan, di Reclute Marsh, pria dari Vireclute Palace mengubur kebencian di dalam hatinya sejak kami mendapat cacing divine maju. Karena itu, dia berkata dia bertemu seorang wanita di Reclute Valley dan menggambarkan aku sebagai orang yang sangat cantik. Tuan muda kedua Vireclute Palace muncul karenanya. Dia bertindak sopan pada awalnya dan ingin mengejar aku. Kemudian, aku menolak dan dia mencoba memaksa aku. Karena itu, aku mengebiri dia dan sekarang, dia ingin membunuh aku. Nuolan menggambarkannya dengan singkat, King Sui mengerti dan mengangguk, kamu melakukannya dengan benar. King Sui bergetar juga. Siapapun yang menikahi wanita ini harus diwaspadai, ia akan dikebiri begitu ia melepaskan. Melihat ekspresi King Sui, Nuolan tersenyum dan berbisik, aku tidak akan mengebiri kamu, mengapa kamu gemetar? King Sui terkikik, kejadian ini tidak akan berakhir di sini, Vireclute Palace mungkin akan datang lagi. Ya, dewa seharusnya tahu tentang itu sekarang. Nuolan baru saja mengakhiri dialognya ketika dia mendengar suara, gadis kecil, istirahatlah untuk kesembuhanmu. Jangan khawatir tentang hal-hal lain, istana ilahi tidak takut pada siapapun. Siapapun yang menggertak istana ilahi, kami akan membuat mereka membayar. Dewa pertempuran emas berjalan masuk, dia merasa sangat sedih melihat kondisi Nuolan yang lemah sekarang. Orang-orang di istana ilahi sebagian besar muda dan dianggap sebagai junior dewa pertempuran emas. Dewa, apakah aku menyusahkanmu? Kata Nuolan lembut, duduk tegak sambil berbicara. Tidak masalah, kapan istana ilahi takut akan masalah? Mengapa kita mengatur istana ilahi jika kita takut akan masalah? Dewa pertempuran emas tertawa. Dewa, kali ini kesalahannya ada di Vireclute Palace. Dia pantas mendapatkannya, dia ingin membunuh Nuolan.
Aku tidak akan membiarkan dia pergi bahkan jika dia ingin mengakhirinya di sini. King Sui tahu itu tidak sesederhana itu ketika dia melihat sinar yang berkedip di mata Dewa Pertempuran Emas. Karena itu, dia pergi ke depan dan menyalakan api. 2134. Dewa, kali ini kesalahannya ada di Vireclute Palace. Dia pantas mendapatkannya, dia ingin membunuh Nuolan. Aku tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika dia ingin mengakhirinya di sini. Mendengarkan King Sui, Dewa Pertempuran Emas terkejut dan tersenyum. Bagus, Istana Ilahi membutuhkan api seperti milikmu. Istana Vireclute datang dan meminta pertempuran, masing-masing pihak mengirim 5 orang. Hidup dan mati adalah miliknya sendiri, tetapi yang kalah harus menyetujui persyaratan lawan. Petik 2. King Sui mengerutkan kening. Pertempuran 5 lawan 5, King Sui merasa sedikit lega sekarang. Itu hebat, dia bisa memainkan peran penting dalam pertempuran seperti ini. Namun, dia bertanya, apakah kamu sudah membahas ketentuan kemenangan? Lawan menyatakan persyaratannya. Kita harus memberikan Nuolan kepada mereka jika kita kalah, ini tidak bisa diperdebatkan, kata Dewa Pertempuran Emas dengan lembut. Nuolan sedikit gemetar, mungkin akan lebih buruk untuk hidup saat itu. Dia lebih memilih mati daripada tetap hidup. Apa syaratnya jika kita menang? Tanya King Sui. Aku belum setuju karena aku tidak bisa setuju dengan ketentuan mereka. Aku menunda sampai besok, kata Dewa Pertempuran Emas tanpa daya. King Sui tahu sekarang, dia tidak setuju karena dia tidak percaya diri untuk menang. Dewa Pertempuran Emas tampaknya tidak terlalu khawatir, tetapi King Sui tahu itu hanya ada di permukaan. Padahal, lansia itu mengalami tekanan besar. Nuolan juga tahu dan berkata kepada Dewa Pertempuran Emas, Dewa, kejadian ini terjadi karena aku. Aku akan pergi. Gadis bodoh, apa yang kamu katakan? Aku lebih suka menyerahkan tubuh lamaku daripada membiarkanmu diintimidasi kecuali aku tidak lagi di sini, tidak ada jalan lain, Dewa Pertempuran Emas memotong Nuolan. Dewa, balas mereka. Masukkan aku ke dalam daftar pejuang, pikir King Sui dan berkata. Nuolan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti. Dewa Pertempuran Emas memandang King Sui dan kemudian pada Nuolan. Dewa, lakukan seperti yang dikatakan King Sui. Aku hanya khawatir tentang kalian, terdengar Nuolan seolah-olah dia sedang berjuang. Percayalah, kami pasti akan menang. Dewa, mari kita pikirkan tentang apa yang kita inginkan ketika kita menang, King Sui tersenyum. Dewa Pertempuran Emas menyaksikan King Sui dengan ekspresi aneh, kami akan menang. Jika aku bergabung, kita pasti akan menang. Biarkan aku membuktikannya kepada kamu, kata King Sui sambil tersenyum. Bagaimana kamu membuktikannya? Dewa Pertempuran Emas juga tampak bersemangat. Dia merasa tak berdaya dalam masalah ini. Awalnya, dia ingin membahas pertarungan dengan Istana Abadi Tai. Namun, dia merasa seolah-olah itu tidak cukup mendesak sampai sejauh itu, jadi dia sangat khawatir. Dewa, jika kamu melawan salah satu dari mereka, seberapa yakin kamu untuk menang atas mereka? Tanya King Sui. Jika kita bertarung 1 lawan 1, aku tidak akan kehilangan siapapun lawannya. Namun, ada 2 orang yang tidak bisa aku menangkan dan mereka memiliki kekuatan yang sama dengan aku, kata Dewa Pertempuran Emas dengan jujur. Tidak heran dia khawatir. Lawan memiliki setidaknya 2 orang tua dengan kekuatan yang sama dengan Dewa Pertempuran Emas. Dalam pertempuran 5 vs 5, salah satu dari mereka akan berpegang teguh pada Dewa Pertempuran Emas dan yang tersisa masih bisa membunuh 4 orang lainnya dari Istana Ilahi. Karena tidak ada aturan mengenai hidup dan mati, mereka mungkin akan mencoba yang terbaik untuk membunuh. King Sui tersenyum sambil mendengarkan para lansia. Dia berkata, tidak apa-apa kalau begitu, kamu bisa mengalahkan mereka semua sendirian dan kamu akan melakukan penyisiran bersih. Anak nakal, hentikan ketegangannya. Cepat buktikan. Dewa Pertempuran Emas sibuk. King Sui tersenyum dan mengangguk. Dia menggunakan Buddha Diamond Cell dan Buddha Wisdom Cell sekaligus. Battle God Halo dan Divine Weapon dapat meningkatkan kemampuan rekan satu tim, dominasi area, formasi, del. Dewa Pertempuran Emas tertegun dan kehilangan kata-kata sekarang. Dia menatap kosong ke King Sui untuk waktu yang lama. Dia sepertinya melihat harta yang tak tertandingi di alam semesta. King Sui tahu itu diatur oleh bagaimana Dewa Pertempuran Emas memandangnya. King Sui bertanya-tanya bagaimana pikir Dewa Pertempuran Emas jika dia tahu tentang teknik lemahnya. Dewa, bagaimana itu? Apakah kamu memiliki kepercayaan pada aku? Tanya King Sui buru-buru. Haha iya. Kami sudah tak terkalahkan, tetapi mereka mungkin memiliki beberapa kemampuan khusus juga. Meskipun ada 2 dari mereka yang sekuat aku, kali ini, aku harus membuat mereka jatuh dan tidak pernah bangun dalam 300 tahun, Dewa Pertempuran Emas tertawa. Nuolan menghela nafas lega ketika Dewa Pertempuran Emas akan pergi. King Sui tersenyum, Dewa, tunggu sebentar. Untuk amannya, aku akan memberimu sesuatu. King Sui memberikan pagoda kekayaan nasib surgawi kekerasan kepada orang tua sehingga kekuatan serangnya akan meningkat beberapa kali lipat. Sebuah energi keras melayang di tubuh lansia setelah menerimanya. Dia tahu manfaat pagoda ajaib ini, ada kecenderungan serangan meningkat beberapa kali lipat. Pada level ini, serangannya sangat cepat. Bahkan jika kecenderungannya kecil, frekuensi serangan yang tinggi bisa menutupi kemungkinan yang rendah. Setelah terjadinya selama serangan hebat, kekuatan serangan yang ditingkatkan akan mengambil nyawa lawan secara instan.
King Sui tahu keuntungan dari pagoda nasib-nasib surgawi kekerasan ini sekarang. Demi pertempuran, dia memberikannya kepada Dewa Pertempuran Emas. Selain itu, King Sui meningkatkan konstitusi orang tua dan menyembuhkan penyakit tersembunyi di tubuhnya. Menggunakan beberapa obat ringan, Dewa Pertempuran Emas memperoleh peningkatan yang luar biasa dalam energi vitalnya. Kekuatannya lebih kencang dan kuat sekarang. King Sui memikirkannya dengan jelas, dengan kehadiran Dewa Pertempuran Emas, Istana Ilahi dapat berdiri kokoh. Oleh karena itu, ia akan mencoba yang terbaik untuk membuat Dewa Pertempuran Emas berdiri lebih tinggi dan lebih lama. Aku tidak melihat itu datang. King Sui, kehadiran kamu adalah kekayaan Istana Ilahi. Setelah kejadian ini, aku akan melewati Istana Ilahi kepada kamu, kata Dewa Pertempuran Emas dengan gembira. Penatua, tidak, aku tidak hanya melakukan ini demi pertempuran ini. Aku ingin menjadikan kamu sebagai pemimpin kami selamanya. Dengan kamu di sekitar, aku tidak khawatir, Istana Ilahi akan lebih stabil. Kami adalah keluarga, jadi ini tidak banyak, jawab King Sui buru-buru. Dewa Pertempuran Emas tersenyum pada King Sui, aku tidak mengerti kamu, biarkan aku tahu jika kamu ingin menjadi dewa. Aku perhatikan bahwa kamu adalah bintang yang beruntung. Sekarang, aku bisa melihat masa depan yang cerah dari Istana Ilahi. Terlepas apakah kamu ingin menjadi dewa atau tidak, aku merasa sangat lega. Bahkan ketika aku tidak lagi di sekitar, Istana Ilahi tidak akan jatuh dengan kehadiran kamu. Elder, jangan mencoba melepaskannya dari pundakmu. Kekuatan aku yang sebenarnya hanya begitu-begitu saja, tetapi kamu telah melihat kemampuan aku. Tanpa kamu, itu tidak akan berhasil karena aku hanya bisa membuat sekutu aku lebih kuat. King Sui tahu ia harus menunjukkan rasa takut pada orang tua. Bagaimanapun, tidak ada yang sebanding dengan Dewa Pertempuran Emas di Istana Ilahi. Jika sesuatu terjadi pada Dewa Pertempuran Emas, Istana Ilahi akan berada dalam bahaya. Dewa Pertempuran Emas mengangguk, jangan khawatir, aku belum cukup hidup. Aku masih ingin melihat seberapa jauh kamu bisa memimpin Istana Ilahi. Dewa Pertempuran Emas pergi dengan bahagia setelah menyelesaikan kesengsaraannya. Perjalanan ini benar-benar bermanfaat, Istana Ilahi memiliki harapan yang lebih tinggi sekarang. Itu pasti, mungkin dalam waktu dekat, Istana Ilahi bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka dan pasukan puncak tidak akan pernah memandang rendah mereka lagi. 2135. King Sui, apakah kamu percaya diri? Jika tidak, semua orang tidak perlu mengambil risiko untukku. Nuolan ragu sebelum mengatakan ini setelah Dewa Pertempuran Emas pergi. Jangan khawatir, hanya fokus untuk sembuh segera. Tidak ada yang bisa menggertak kamu mulai sekarang, aku akan membuat kamu hidup bahagia, kata King Sui santai. Nuolan tampak tenang di permukaan, tetapi ada hentakan besar di hatinya. Seorang wanita suka dimanja, perasaan itu membuatnya merasa kesurupan. Pria ini lebih muda darinya, tapi dia merasa lebih kecil sekarang. Pada saat ini, seorang tokoh bergegas masuk. Pria yang terburu-buru adalah Bei Wangyu. Nuolan, apa kabar? Tanya Bei Wangyu dengan cemas. Aku baik-baik saja, terima kasih, Nuolan tersenyum, tetapi ada perasaan aneh. Saat ini, yang mana yang lebih penting antara dua orang di depan, yang mana yang dekat dengan hatinya, dia punya ide yang berbeda tentang itu. Nuolan terluka, mengapa kamu membiarkannya terluka ketika kamu ada di sekitar? Bei Wangyu memandang King Sui. King Sui mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa sambil melihat kembali ke Bei Wangyu. Nuolan menjawab, dia menyelamatkan hidupku. Bei Wangyu sedang berjuang. Namun, King Sui berkata pada saat ini, Nuolan perlu istirahat, silakan kembali. Pernyataan ini cukup jelas, kamu tidak pantas berdiri di sini menanyai yang lain, bukan? Bei Wangyu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya tenang dan berkata kepada King Sui, maaf, aku tidak punya hak untuk menyalahkan kamu. Aku terlalu impulsif untuk melihat Nuolan terluka. Petik 2. King Sui tidak berharap bahwa orang ini akan meminta maaf. Terlepas dari ketulusannya, King Sui melambai, baiklah, mari kita pergi dan meninggalkan Nuolan untuk beristirahat. Sambil mengatakan itu, King Sui keluar bersama dengan Bei Wangyu. Pertempuran dengan Firewood Palace, hitung aku, kata Bei Wangyu kepada King Sui secara langsung. Berita menyebar, menyatakan bahwa Nuolan dari Istana Ilahi menyakiti tuan muda kedua dari Firewood Palace. Sekarang, Firewood Palace menantang Istana Ilahi dengan pertempuran 5 lawan 5. Meskipun Istana Ilahi belum setuju, lawan menyebarkan berita untuk memaksa Istana Ilahi untuk menerimanya. Namun, Dewa Pertempuran Emas pergi lebih awal dan seharusnya menerimanya sekarang. Adapun waktu pertempuran, King Sui sedang menunggu berita. Ini adalah pertempuran antara Istana Ilahi dan Istana Firewood. Karena kamu adalah tuan muda Istana Abadi Tai, ini tidak benar, King Sui menggelengkan kepalanya. Biarkan aku masuk, aku jamin aku tidak akan menarik kakimu, kata Bei Wangyu dengan serius. Tapi kamu bukan milik Istana Ilahi, orang akan membicarakannya, kata King Sui lembut. Ini adalah tabu dari benua utama dan Bei Wangyu juga merenungkan. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang populer. Dia adalah tuan muda Istana Abadi Tai dan calon dewa Istana Abadi Tai. Dia adalah jenius pamungkas domain Kaisar Utara, jadi semua orang memperhatikannya. Banyak orang berharap akan kepergiannya juga. Baiklah, kamu harus menontonnya kali ini saja.
Istana ilahi tidak akan kalah, King Sui terdengar percaya diri. Bahkan setelah melihat penampilan King Sui yang percaya diri dan mengalami keterampilannya, Bei Huang Yu masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, para peserta pertempuran ini benar-benar lebih kuat dari level mereka. Mereka akan terbunuh dengan kesalahan sekecil apapun. Bei Huang Yu bukan pemula. Dia khawatir tentang Nuolan, tetapi King Sui menyelamatkan Nuolan kali ini dan dia merasakannya di kamar Nuolan sebelumnya bahwa dia sekarang terpisah jauh dari Nuolan. Selain itu, dia merasakan bahwa Nuolan melawannya secara diam-diam. Meskipun dia tidak pernah ingin menerimanya, sekarang dia sedikit menentangnya. Dia menolaknya karena ada orang lain di hatinya dan pria itu tidak akan pernah menjadi dia. Jadi, itu hanya King Sui. Dia mengenal Nuolan dengan cukup baik, itu pasti King Sui. Kamu masih lebih baik dariku. Aku tidak punya kesempatan untuk mengejar Nuolan, tetapi aku berharap kamu akan memperlakukannya dengan lebih baik. Bei Huang Yu terdengar kesal. King Sui tahu bahwa pria ini dengan tulus mengagumi Nuolan meskipun memiliki banyak wanita di luar. Seseorang seperti dia tidak bisa melepaskannya, tetapi kadang-kadang tidak ada pilihan lain. Semakin cepat ia melepaskannya, semakin baik. Kalau tidak, dia akan terluka dan itu akan menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. Tidak ada apa-apa di antara kita, King Sui mengambilnya dengan ringan. Meskipun dia telah melihat tubuh Nuolan, situasinya istimewa. Dia adalah seorang pasien dan King Sui tidak akan memikirkannya dan tidak akan pernah melakukan apapun dengan itu. Aku tahu, tapi Nuolan tidak akan pernah menerima pria lain lagi. Tidak ada tempat untuk aku di dalam hatinya, kata Bei Huang Yu dengan getir. Berjuang keras untuk pertempuran ini. Kamu harus memenangkan ini, demi Nuolan dan untuk diri kamu sendiri. Kita masih bersaudara di masa depan. Bei Huang Yu memandang King Sui dengan serius. Aku akan. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu tentang kondisimu? King Sui memutuskan untuk mengatakannya setelah mendengarkan kata-kata Bei Huang Yu. Kondisi apa? Bei Huang Yu gemetar. King Sui tahu Bei Huang Yu menyadari kondisinya dan berkata dengan lembut, kamu tidak tinggal sendiri untuk Nuolan dan kamu tidak pernah berpikir untuk menikahi Nuolan. Kamu bahkan tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu padanya, karena kamu hanya memiliki 3 tahun kehidupan. Kamu tidak ingin istri dan anak-anak kamu diintimidasi setelah kamu pergi. Bei Huang Yu menggigil tak terkendali, kemudian, dia berbalik perlahan, bagaimana kamu tahu? Tidak ada orang lain yang tahu kecuali aku sendiri, bahkan anggota keluarga aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku berlatih dan hidup seperti biasa sehingga mereka tidak curiga. Kamu lupa bahwa aku seorang dokter yang ajaib, King Sui tersenyum. Sayangnya, bahkan tabib ajaib tidak bisa berbuat apa-apa untukku. Aku diracun selama pelatihan. Aku hanya bisa memperpanjang hidup aku 30 tahun jika aku menembus level aku saat ini. Tidak ada jalan lain. Aku tidak pernah bisa menerobos dalam waktu 3 tahun dan hidup aku akan segera berakhir, keluh Bei Huang Yu perlahan. Dia menyimpan rahasia ini selama 20 tahun. Sebelumnya, ia mengalami terobosan terus-menerus. Awalnya, wilayahnya rendah, sehingga dia bisa memperpanjang hidupnya selama beberapa tahun. Sekarang, umur yang panjang akan segera berakhir, tetapi sulit untuk mendaki ke surga untuk menerobos. King Sui tersenyum, situasi Bei Huang Yu disebabkan oleh memburuknya penyakit tersembunyi. Itu beberapa kali lebih mematikan untuk mengakumulasikan penyakit yang tersembunyi, dengan demikian, ia mencapai akhir hidupnya di usia muda. Di benua utama, situasi ini tidak dapat disembuhkan. Banyak pejuang yang memiliki umur 1000 tahun hanya bertahan hingga 500 tahun. Ini semua adalah penyakit tersembunyi, pelatihan jangka panjang membawa tingkat kerusakan yang berbeda pada tubuh. Bahkan setelah pemulihan dan mengonsumsi suplemen, penyakit yang tersembunyi tetap ada. Aku hanya ingin memberitahumu, aku bisa menyembuhkan kondisimu, King Sui menyeringai. Itu bisa disembuhkan. Bei Huang Yu tidak terkejut, dia hanya ragu dan tidak percaya. Seperti pasien kanker stadium akhir yang mendengarkan seorang dokter tanpa izin di sebuah klinik kecil di masa lalu, itu terlalu bagus untuk dipercaya. Aku tahu kamu tidak akan percaya, mari kita lakukan hari ini. Aku melihat bahwa kamu hampir tidak tahan, King Sui berdiri dan memberi isyarat kepada Bei Huang Yu untuk mengikutinya ke tempat yang sunyi. 2136. King Sui membawa Bei Huang Yu ke tempat sepi menggunakan 9 benua langkah. Dia mendirikan formasi, melepaskan binatang iblis, dan kemudian membantu Bei Huang Yu untuk menyembuhkan penyakit tersembunyi di tubuhnya. King Sui tidak pernah melihat seseorang dengan penyakit tersembunyi yang tumbuh begitu cepat. Biasanya, seorang jenius akan memiliki lebih banyak kotoran dan penyakit tersembunyi yang terbangun. Tetapi di sisi lain, seorang jenius memiliki kemampuan penyembuhan yang lebih kuat. Karenanya, dalam hal ini, itu hanya akan mirip dengan orang biasa. Namun, itu berbeda dalam kasus Bei Huang Yu. Dia kehilangan banyak kemampuan penyembuhan alami dan itu menyebabkan penyakitnya yang tersembunyi bertambah dengan cepat. Setelah terobosan, sel-sel kuat yang ada hanya bisa menunda pelarian penyakit tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, kerusakan akibat penyakit tersembunyi akan meningkat. Bei Huang Yu masih tidak percaya. Namun, setelah melihat penampilan serius King Sui sambil memegang jarum emas, dia tidak menolaknya. Bagaimanapun, ia hanya memiliki umur pendek yang tersisa. Dia percaya King Sui tidak memiliki niat buruk, jadi dia melakukan seperti yang dikatakan King Sui.
King Sui cepat, dia memakai jarum emas satu persatu. Secara bersamaan, ia memimpin operasi Origin Ki di tubuh Bei Huangyu. The Force of Rebirth mengaktifkan kekuatan bertahan hidup yang tidak aktif di tubuh Bei Huangyu. Semakin lama, semakin kuat energi vital di tubuh Bei Huangyu menjadi. Penyakit tersembunyi itu juga terpaksa fokus pada satu titik secara bertahap. Jarum emas King Sui tersebar di banyak daerah dan mengusir kerusakan dari penyakit yang tersembunyi. Saat King Sui mengulurkan tangannya dan mengetuk punggung Bei Huangyu, cairan gelap dan kental muncul di jarum emas. Tetesan-tetesan ini mengeluarkan bau seperti bau ikan dan menetes perlahan, tetesan demi tetesan. Itu sangat lambat, rumput hijau di tanah langsung terkikis oleh cairan hitam ini dan mengering, membentuk sepetak besar rumput kering. Tetesan membutuhkan waktu sangat lama untuk terbentuk, tetapi ada 81 jarum emas secara total. Setiap 9 jarum membentuk daerah kecil dan salah satunya mengeluarkan toksin. Karenanya, hanya 9 jarum emas yang menetes dan mengeluarkan kotoran ini. Bei Huangyu percaya padanya sekarang, benda-benda menjijikkan ini saat ini dikeluarkan dari tubuhnya. Sulit dipercaya, tapi dia sangat takjub. King Sui memang seorang dokter ajaib. Faktanya, dia tidak pernah memperlakukan seni penyembuhan King Sui dengan serius, tetapi dia sangat terkesan dengan keterampilan kuliner King Sui. Sekarang dia tahu King Sui memiliki seni penyembuhan yang benar-benar hebat, dia benar-benar mengalami berkah tersembunyi. Ini jauh lebih besar dari pembersihan yang tidak murni. Ketika jarum emas berhenti bergetar dan mengeluarkan cairan hitam, dia menghentikan formasi, berhentilah mencari kosong dan berdandan. Sudah waktunya untuk kembali. Bei Huangyu berkepala kacau, dia bertindak seolah-olah dia berada di bawah semacam ilusi dan tidak dapat membedakan mimpi dari kenyataan. Situasi saat ini hanya muncul dalam mimpinya. Dia menatap King Sui dengan tak percaya, apakah aku bermimpi? Coba pukul aku, petik 2. King Sui mengangkat kakinya dan menendang Bei Huangyu pergi. Ini nyata, ayolah, sekali lagi. King Sui terdiam. Setelah menendangnya lebih dari 10 kali, Bei Huangyu tertawa. Dia tertawa sangat banyak sampai menangis. Bertahun-tahun, dia adalah jenius dari domain Kaisar Utara, penguasa muda Istana Immortal Tai, tapi dia tidak pernah bisa bahagia. Dia memiliki beban berat yang membuatnya hampir mati lemas. Saudaraku yang baik, katakan padaku, bagaimana aku harus berterima kasih. Bei Huangyu berada di atas bulan sekarang. Saudara yang baik tidak membicarakan hal ini, mari kita kembali. Nguolan sendirian di sana. Meskipun dia baik-baik saja, lebih baik berhati-hati. King Sui membawa Bei Huangyu kembali ke Imperial Cuisine Hall. King Sui, apakah kamu menyukai Nguolan? Tanya Bei Huangyu. Aku tahu apa yang ingin kau katakan, seorang wanita tidak seharusnya diberikan. Karena itu, kamu tidak perlu memberitahu aku bahwa kamu keluar dari kompetisi. Aku pikir kamu mengerti aku. King Sui memotong Bei Huangyu dan tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, terlepas dari apa yang kami lakukan dan perubahan apa, kamu akan menjadi saudara lelaki aku yang baik. Petik 2. Bei Huangyu pergi. King Sui memperhatikan wajah mengantuk Nguolan ketika dia pergi ke kamarnya. Dia sepertinya baru saja bangun. Ekspresinya yang lamban terlihat lebih hidup dan indah pada saat ini. Tetap saja, dia tampak pucat. Itu tidak memengaruhi kecantikannya, itu membuatnya terlihat lebih menyenangkan. Apakah kamu merasa lebih baik? King Sui kembali ke akal sehatnya dan duduk di samping tempat tidur. Aku baik-baik saja. Nguolan tersenyum. Kemudian, dia duduk tegak, bersandar di bingkai tempat tidur. King Sui mengambil bantal dan meletakkannya di belakangnya sehingga dia bisa berbaring dengan nyaman. Gerakan itu sangat alami, dia hampir memeluk punggungnya di tengah sebelum meletakkan bantal di belakangnya. Dari saat King Sui melihat Nguolan hampir kehilangan nyawanya setelah cedera serius, ia mengembangkan perasaan aneh. Dia tidak dibatasi seperti sebelumnya saat menghadapinya. Dia seperti keluarganya, sangat alami untuk melakukan ini sekarang. Nguolan juga bingung. Dia merasa malu pada awalnya, tapi dia tenang saat melihat wajah King Sui. Menutup matanya sedikit, dia menikmati kedamaian dalam perawatannya. Suatu hari berlalu, pertempuran antara Istana Vireklut dan Istana Ilahi terjadi. Jika lawan menang, Istana Ilahi akan mengirim Nguolan pergi. Jika Istana Ilahi menang, Istana Vireklut tidak diizinkan memasuki domain Kaisar Utara lagi. Keduanya sepakat. Pertempuran berlangsung 5 lawan 5, hidup dan mati ada di pihak mereka sendiri. Dalam pertempuran seperti ini, tidak ada belas kasihan, itu memang pertempuran hidup atau mati. Bagaimanapun, memiliki belas kasihan pada musuh adalah kejam pada dirimu sendiri. Mungkin, satu saat keraguan akan membuat dirimu terbunuh. Tempatnya berada di link utara antara domain Kaisar Utara dan domain Vireklut. Link utara adalah gunung tinggi yang terletak di wilayah tengah. Disitulah banyak orang dari domain Kaisar Utara dan domain Vireklut tinggal. Tidak ada tahap pertempuran tetapi ada panel notaris dari Istana Abadi Tai dan Istana Abadi Api-Api dari Vireklut Domain. Matahari terik pada hari itu, terutama panas di Gunung Ling Utara. Selain orang-orang dari Istana Abadi Tai, Istana Abadi Api-Api, Istana Vireklut, dan Istana Ilahi, ada banyak penonton. Orang-orang dari Gerbang Setan dan Istana Abadi 5 Harimau juga ada di sini.
King Sui bertemu dengan Lord of Immortal Palace Tai kali ini yang juga merupakan kakek Bei Huangyu. Ini adalah seorang tua dengan rambut abu-abu tergantung di sisi wajahnya dan mengenakan jubah putih polos. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan ramping, hidung tinggi, dan beberapa kerutan di sudut matanya. Menurut pendapat King Sui, dia tampak seperti pria parubaya tanpa rambut beruban. Warna rambutnya membuatnya tampak seperti orang tua. Sosoknya tinggi dan tegak seperti lembing, bukannya pedang tajam. Dia dewasa dan mantap, berbudaya dan mendalam. Bei Huangyu berdiri di belakangnya. Istana abadi api berkobar mengirim seorang lelaki tua mengenakan jubah merah berapi-api. Jenggot dan rambutnya berantakan. Dengan ekspresi gembira, hidungnya yang merah dan gemuk memberinya getaran hippie. Jika dia tidak mengenakan pakaian mewah, orang akan mengira dia pengemis. Bei Huang Liefeng, mari kita menjadi hakim hari ini. Aku harus mengatakannya sebelumnya, kita harus adil, kata orang tua itu dan terkikik. King Sui melihat pemandangan jahat di wajah gembira lelaki tua itu pada saat ini. Setelah berpikir, dia menemukan bahwa pada tingkat ini, masing-masing dari mereka memiliki darah di seluruh tangan dan melangkahi kerangka orang lain. 2137. Bei Huang Liefeng adalah kakek Bei Huangyu dan penguasa Istana Abadi Tai yang sekarang. Memandang lelaki tua berjubah merah itu dengan tenang untuk berkata, aku pasti akan adil, tetapi jika ada yang mencoba menipu, aku tidak keberatan untuk menonjol. Hebat kalau begitu, aku tahu Istana Abadi Tai dan Istana Ilahi memiliki ikatan yang baik, tetapi pertempuran ini adalah permainan yang adil. Setelah ini, tidak peduli siapa pemenangnya, tidak ada yang diizinkan untuk mempermasalahkannya, lelaki tua itu tertawa. Niao Yonglong, saatnya membiarkan kedua belah pihak masuk, lanjut Bei Huang Liefeng. Selanjutnya, 5 dari Istana Ilahi dan 5 dari Istana Fireklud ditampilkan di panggung pertempuran. Di sisi King Sui, Dewa Pertempuran Emas memimpin, diikuti oleh Dewa Pergerakan Bukit Yuenda dan Dewa Pertempuran Berlian. Berlian adalah namanya, King Sui geli mengetahui hal ini. Diamond Battle God bukanlah yang paling berotot, tetapi dia tampak seperti gumpalan baja. Dia adalah pria yang jujur dan lembut. Namun, kekuatan terbesarnya adalah kekuatan perlawanannya. Dewa Pertempuran Roh Raksasa Yang Tai dan Dewa Pertempuran Pisau Harimau Hukuang adalah yang berikutnya. Dewa Pertempuran Pisau Harimau adalah pria parubaya yang memegang pisau emas besar sepanjang waktu. Pisau itu tidak pernah terlepas dari tangannya. Ini adalah salah satu faktor yang membawanya ke level ini. The Giant Spirit Battle God adalah yang terbesar di tim. Dia seperti raksasa kecil, memegang palu besar, Giant Spirit Hammer. Palu itu adalah senjata yang hebat dan bahkan lebih baik dari yang dimiliki King Sui. Bersama dengan King Sui, mereka membuat tim 5. Mereka dianggap sebagai 5 orang terkuat di Istana Ilahi, yang membuat King Sui merasa bahwa Istana Ilahi relatif lemah. Meskipun Bei Huangyu secara teoritis bisa berdiri sebagai peserta di sini, dia masih agak lemah. Jika bukan karena Dewa Pertempuran Emas, Istana Ilahi saat ini benar-benar rapuh. Dewa Pertempuran Intan jujur dan jujur, dia tidak bisa memimpin Istana Ilahi meskipun memiliki kekuatan besar. The Giant Spirit Battle God juga sama. Dewa Pertempuran Pisau Tiger terobsesi dengan budidaya dan tidak tertarik pada hal-hal lain. Dewa Pertempuran Hill Moving memenuhi syarat, tapi masih ada sesuatu yang kurang. Oleh karena itu, King Sui merasa seperti Nuolan memiliki harapan tertinggi untuk menjadi seorang pemimpin. Sedangkan untuk dirinya sendiri, King Sui tidak mempertimbangkannya untuk saat ini. Bahkan jika dia benar-benar menjadi Tuan Istana Ilahi, dia akan menyerahkan urusan itu kepada orang lain. Namun, ini bukan saatnya untuk memikirkan hal ini, Dewa Pertempuran Emas masih ada. Dengan dia di sekitar, semuanya baik-baik saja. King Sui mengamati 5 orang dari sisi Fireklud Palace. 2 orang yang memimpin adalah para lansia. Salah satunya adalah Tuan Istana Fireklud, Huo Xing, satu lagi adalah penatua hebat, Huo Yan. 3 yang tersisa adalah tetua dari Fireklud Palace. Pria parubaya termuda dan paling tampan adalah Huo Chen, seorang pria dengan banyak potensi. 2 lainnya adalah Huo Ye dan Huo Yi, pejuang top Fireklud Palace. Tidak seperti Istana Ilahi, Istana Fireklud tidak akan membahayakan intinya bahkan jika mereka kehilangan semua orang ini. Namun, jika Istana Ilahi kehilangan 5 orang ini, pada dasarnya sudah selesai. Istana Ilahi bukan tandingan Fireklud Palace dalam hal kekuatan inti. Itu jauh di belakang Istana Abadi Tai juga. Istana Ilahi tampak hebat dan memiliki potensi besar, tetapi sekarang tidak ada kerugian. Kedua belah pihak diatur dalam posisi. King Sui mengaktifkan formasi dengan tenang. Formasi 5 elemen menghubungkan mereka berlima secara instan dan menutupinya dengan 18% damage mengurangi aura Divine Weapon Flying Sword. King Sui sangat percaya diri sekarang karena sebagian besar rekan setimnya tangguh. Misalnya, Dewa Pertempuran Berlian, Dewa Pertempuran Roh Raksasa, dan Dewa Pertempuran Hill Moving. Hanya Dewa Pertempuran Pisau Harimau yang lebih cenderung melakukan kekerasan. Pertempuran Dewa Halo. King Sui menggunakan halo terkuat dan meningkatkan daya pertahanan semua orang sebesar 40%. King Sui memutuskan untuk mengandalkan Dewa Pertempuran Emas untuk hasil ofensif. Dengan pagoda harta kekayaan takdir surgawi, beberapa kali serangan kekerasan sudah cukup untuk mengamankan kemenangan mereka. Pertempuran dimulai.
Saat Miao Yonglong mengumumkan dimulainya pertempuran, King Sui menggunakan Buddha Diamond Cell dan Buddha Wisdom Cell. Kemudian, dia menggunakan dominasi area melawan lawan. King Sui tahu betul bahwa lawan memiliki beberapa formasi dan meningkatkan kemampuan juga. Dengan demikian, dominasi area mengejutkan lawan. Pertempuran akan pecah kapan saja. Tiba-tiba, seorang pria tua berlari menuju dewa pertempuran emas segera. Orang-orang yang tersisa bergegas ke arah King Sui. The Great Elder yang merupakan salah satu dari dua tetua terkuat berlari ke arah King Sui dan menggunakan palem Poison Fire Blazing Fire yang paling kuat. Diamond, lindungi King Sui, dewa pertempuran emas berkedut. Dia tidak berharap orang tua itu menargetkan King Sui secara langsung. Begitu King Sui turun, mereka akan hancur. Diamond berteriak dan memblokir lawan di depan King Sui. Dia mengetuk telapak tangannya yang sebesar kipas daun katail. Palem Diamond kekuatan besar. Berlian terasa seperti gunung kecil sekarang. Kekuatan pertahanannya meningkat lebih dari setengah dan tubuhnya terasa berat dan nyaman. Dia merasa nyaman untuk menggunakan Great Strength Diamond Palem sekarang. Kaisar Ki. King Sui melemparkan Ki Kaisar ke orang tua itu sekaligus. Pada saat itu, telapak tangan orang tua itu dan telapak tangan Diamond saling bertabrakan. Bang! Suara berisik meratakan gunung kecil di bawah kaki mereka. Namun, mereka mengambang di udara pada saat ini. King Sui memperhatikan bahwa Diamond dipukul dan menjadi cemas. Namun, tawa Diamond terdengar segera setelah itu. Kemudian, dia berlari ke arah Penatua Agung Firecloud Palace dengan kipas daun di tangannya, berkata, ayo lagi, ini sangat menyegarkan. Kaisar Ki, seni mengejar. King Sui mulai menggunakan keterampilan melawan orang lain. Setelah serangkaian teknik, King Sui sedikit lega. The Hill Moving Battle God bertarung melawan yang termuda dari Firecloud Palace, Huo Chen. Sulit untuk menyatakan pemenang dalam waktu singkat. Huo Chen dibuang oleh Hill Moving Battle God dari waktu ke waktu. Namun, dewa pertempuran Hill Moving dipaksa ke sudut yang ketat oleh lawan juga. Dua orang yang tersisa mengelilingi dewa pertempuran roh raksasa. King Sui terkesan oleh dewa pertempuran roh raksasa. Pria besar ini terlihat canggung dengan palu besarnya, tapi dia sebenarnya sangat lincah dan fleksibel. Dia mengendalikan kedua lawannya dengan luar biasa. Meskipun kadang-kadang dia terkena serangan, dia menghindari serangan besar. Dengan kekuatan pertahanan yang menakutkan, ia menderita beberapa luka ringan, tetapi sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu yang singkat. Bagi orang luar, titik perpecahan terletak di antara King Sui, Diamond, dan Penatua Agung Firecloud Palace. Bagaimanapun, Dewa Pertempuran Emas dan Tuan Istana Firecloud, Huo Xing hampir pada tingkat yang sama dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Namun, banyak hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Awalnya, mereka mengira pertempuran akan segera berakhir karena Diamond dan King Sui akan dihapus oleh Penatua besar secara instan. Yang lain selanjutnya, dan kemudian, mereka akan bertarung melawan Dewa Pertempuran Emas Tua bersama. Namun, Dewa Pertempuran Emas Tua pada dasarnya mendorong Tuan Istana Firecloud. Awalnya mereka memiliki kekuatan yang sama, tetapi Dewa Pertempuran Emas yang lama sekarang menguntungkan. Tuan Istana Firecloud, Huo Xing sangat ketakutan sekarang. Dia menggunakan pil pendorong darurat untuk pertempuran ini. Efeknya akan bertahan selama 6 jam dan dia akan lemah selama 3 hari setelah itu. Namun, selama pertempuran, kekuatannya yang ada sebagian besar berkurang dan tertindas. Dia harus sekuat orang tua ini bahkan jika itu yang terjadi. Dewa Pertempuran Emas kuno yang mengalahkan Huo Xing bukanlah berita yang paling mengejutkan. Sebaliknya, Penatua Agung Firecloud Palace tidak menurunkan 2 junior Istana Ilahi dan sekarang sedang diserang balik. King Sui menggunakan Dragon Capturing Hands, Buddha Bright Cell, dan Voguing Strike secara bergantian. Kadang-kadang, dia menggunakan serangan perisai 9 benua gunung dan langkah tolak. King Sui melihat bahwa kondisinya semakin stabil sekarang karena dia tidak bisa memenangkan Penatua Agung Firecloud Palace juga. King Sui merasakan kemarahan mengepul dari Penatua hebat dan energi mengerikan yang menumpuk di tubuhnya. King Sui tahu ada sesuatu yang salah. Berlian, mundur, cepat, teriak King Sui dengan tergesa-gesa. Dia mendorong keluar 9 benua gunung tiba-tiba. 2138. Jin Gang, segera mundur. King Sui berteriak keras saat dia dengan cepat menggerakkan gunung 9 benua ke depan. Jin Gang tidak tahu apa yang sedang terjadi tetapi dia masih mendengarkan dan mundur. Tepat ketika dia mencoba untuk melakukannya, sebuah gambar kosong dibebankan ke Jin Gang. 9 benua gunung berhasil menghentikan lawan di jalurnya, tapi itu meledak sangat jauh. Tidak hanya itu, berkat kekuatan tabrakan tanggul yang diterima oleh 9 benua gunung, baik King Sui maupun Jin Gang juga terpesona bersama dengannya. Tepat pada saat ini, King Sui memperhatikan bahwa lawannya adalah binatang iblis. King Sui dengan cepat melepaskan tangannya yang menangkap naga dan memanggil Dragon Slaying Beast dan Dragon Speeder pada saat yang sama. King Sui tidak tahu seperti apa binatang iblis itu. Itu memiliki sosok yang tebal tetapi anggota badan kecil. Itu luar biasa cepat dan yang paling penting, itu juga sangat kuat. Itu memiliki tampilan jelek yang menyerupai belatung besar dengan 4 anggota badan. Tampilan keseluruhannya menyerupai mouse, yang sangat besar, panjangnya sekitar 10 meter dan setebal kendi air. Tangan penangkap naga telah gagal.
King Sui terkejut melihat pria jelek itu menyerang Jin Gang. Ekspresi King Sui berubah. Jin Gang mengeluarkan kedua tangannya dan tiba-tiba menyodorkan Diamond Palms. Beng beng. Kaca. Kedua lengan Jin Gang terlepas dari tubuhnya saat dia terbentur ke belakang. King Sui sekali lagi menempatkan 9 benua gunung di depannya dan melepaskan Fin Demonic Bloodthirsty. The Vindemir Haus Darah tidak mencoba untuk menghentikan binatang setan. Sebaliknya, mereka melindungi Jin Gang. Tanaman merambat tidak hanya bisa digunakan untuk menyerang, tetapi juga bisa bertindak sebagai tindakan defensif juga. Kaisar Qi, dominasi daerah. King Sui menggunakan semua teknik pelemahan pada binatang iblis. Pada saat ini, binatang jelek itu memperbaiki pandangannya yang menjijikkan pada King Sui. Sampai sekarang ketika King Sui memperhatikan mata binatang yang kecil namun tajam. Pada saat yang sama, Grand Elder sudah menyerbu ke arah King Sui. King Sui melihat beberapa arogansi di balik niat membunuh Grand Elder. Binatang iblisnya memang menakutkan. Itu secara signifikan lebih kuat daripada binatang biasa. Tanpa ragu, itu adalah kartu asnya. Binatang iblis itu cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Dewa Pertempuran Emas yang sedang bertarung saat ini berkat kekebalannya terhadap banyak serangan energi roh. Selain itu, kulitnya juga tebal dan kasar. Setelah itu menjadi cukup kuat, bahkan Grand Elder tidak akan bisa melukainya. Beng. Pada saat ini, Dewa Pertempuran Emas telah menghancurkan setengah senjata Huo Xing. Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan berhasil menepuk bahu Huo Xing dengan senjatanya. Saat senjatanya berinteraksi dengan pundak, senjata itu langsung lumpuh. Pemogokan kritis. Selanjutnya, senjata lawan juga telah dipotong menjadi 2. Ini adalah kemampuan Dewa Pertempuran Emas. Dia tidak memegang Pertempuran Emas Halberd sebagai senjatanya, tetapi pedang suci emas. Selain mengatakan bahwa Huo Xing sedang sial, tidak ada cara lain untuk menjelaskan hal ini. Tidak hanya dia benar-benar ditekan oleh Dewa Pertempuran Emas dalam kekuatan, tetapi karena kecakapan defensif Dewa Pertempuran Emas terlalu hebat, dia terkejut menyadari bahwa Dewa Pertempuran bahkan tidak terluka dari serangan yang telah dia lepaskan sebelumnya. Dewa Pertempuran Emas melepaskan serangannya seperti badai hujan saat ini. Bagaimanapun, pembelaannya telah ditingkatkan lebih dari 50% sementara kerusakan yang diterimanya berkurang 20%. Dengan bantuan lebih lanjut yang diberikan oleh Buddha Wisdom Cell, dia juga berhasil mengabaikan beberapa kerusakan fisik yang ditimbulkan padanya. Namun, Huo Xing tampaknya memiliki sesuatu yang unik dengannya. Tampaknya efeknya telah berkurang menjadi 2 oleh dominasi area King Sui. Namun, dalam keadaan normal, efeknya harus lebih signifikan. Setelah dilemahkan oleh Kaisar Qi, tidak banyak yang tersisa dari peningkatan kekuatan tambahan yang telah dia terima. Oleh karena itu, sampai sekarang, Dewa Pertempuran Emas membuat lawannya benar-benar ditekan dengan kekuatannya. Sejak awal, Huo Xing telah berusaha melawannya dengan mencoba mengalihkan kekuatannya. Dia tidak punya kesempatan melawan. Kali ini, setelah menerima dampak dari benturan senjata, dia mundur sekali lagi. Namun, yang mengejutkannya, senjatanya tidak hanya patah menjadi 2, pada saat yang sama, kekuatan yang luar biasa juga diaktifkan. Dia dengan cepat menghindar dari tempat dia berdiri. Meski begitu, dia masih kehilangan lengan. Dan pada saat ini, Dewa Pertempuran Emas sekali lagi menebas pedangnya. Tanpa keuntungan dalam kecepatan, mata Huo Xing mulai dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Dia menolak mengakui kekalahan, bahkan jika itu berarti kematiannya. Ini adalah takdirnya, kalah dalam pertempuran di mana ia terikat untuk menang. Pada pukulan berikutnya, King Sui ditelan ke-8. Beng. King Sui bentrok dengan binatang iblis. Cahaya kemasan tidak muncul, tetapi seutas darah segar terlihat mengalir di sudut mulutnya. King Sui terluka, meskipun itu bukan cedera serius. Selanjutnya, itu adalah cedera internal. Ini cukup mengejutkan mengingat seberapa kuat kecakapan defensif King Sui. Senjata ilahi yang dikombinasikan dengan segel kebijaksanaan Buddha dapat bersama-sama membantu mengurangi 1/4 dari kerusakan yang disebabkan padanya. Dan berkat dorongan yang telah ia terima dari sebelumnya, kecakapan defensifnya mencapai hingga 50 miliar Dao Force. Qi Kaisar juga menurunkan 20% dari kekuatan lawan. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. King Sui mulai memperhatikan sumber masalahnya. Lawan tampaknya tidak terpengaruh oleh tekniknya. Dia tampaknya telah mengembangkan semacam kekebalan terhadap mereka. Pantas. Pada saat ini, King Sui telah memahami mengapa tangan yang menangkap naga dan segel cahaya Buddha tidak bekerja sebelumnya. Seni mengejar juga gagal. Namun, Qi Kaisar tampaknya telah bekerja. Seni mengejar memiliki akurasi 100%. Sangat tidak biasa bagi lawan untuk tidak terpengaruh olehnya. Mati. The Grand Elder tiba-tiba menyerbu ke arah King Sui dengan ujung senjatanya mengarah ke leher King Sui. Dia mendekati King Sui dari belakang. Kecepatannya sangat cepat sehingga seluruh sosoknya berubah menjadi lampu hijau redup. King Sui sadar bahwa lawan telah menggunakan semacam teknik rahasia. King Sui benar-benar tidak bergerak. Tetapi tepat pada saat senjata lawan hendak menembus lehernya, King Sui segera memukul leher lawan sebagai balasan dengan Goading Strike. Kebetulan, Dragon Slaying Beast kebetulan berada di sebelah kirinya. Tanduk raksasa itu segera menembus tengkorak Grand Elder. Sebuah cahaya kemasan menyelimuti King Sui. Cahaya kemasan dari Paragon Golden Armor telah muncul. Sudah lama sejak terakhir kali muncul.
King Sui akan sangat berhati-hati setiap kali dia menggunakannya. Alasannya adalah bahwa satu kesalahan ceroboh lagi bisa menghabiskan hidupnya. Tetapi tepat pada saat ini, seutas benang laba-laba mulai mengikat binatang iblis itu. Binatang iblis itu tampaknya takut akan benang laba-laba. Tanpa ragu-ragu, ia membuka mulutnya dan mulai menggigit benang laba-laba. Zizi. Kedengarannya sangat keras dan tidak enak didengar. Setelah mengunyah berulang kali selama lebih dari 10 kali, binatang itu akhirnya berhasil menggigitnya. Namun, segera menyadari bahwa itu telah dibungkus seperti pangsit dan benar-benar tidak bergerak. Awalnya, Dewa Pertempuran Emas, Beilai berniat untuk pergi dan menyelamatkan King Sui. Namun yang mengejutkan, King Sui bahkan berhasil membunuh Grand Elder lawan. King Sui memanggil kembali tanaman merambat iblisnya yang haus darah. Dewa Pertempuran Berlian mendekatinya dengan tak percaya sementara Dewa Pertempuran Emas menyerang ketiga orang yang tersisa. Melihat itu, lawan mengaku kalah. Namun, dua yang tidak beruntung tidak berhasil berteriak pada waktunya dan memotong salah satu kaki mereka. Banyak orang merasa sulit mempercayai hasil dari pertempuran itu. Itu memang jauh melampaui harapan mereka. Bei Wangyu tampaknya tidak kaget karenanya. Dia memperhatikan semua yang terjadi dengan sangat tenang. Ya ampun, sepertinya kamu sama sekali tidak menemukannya. Bei Wang Liefeng memperhatikan ekspresi Bei Wangyu. Kakek, aku yakin bocah ini akan memberiku kejutan. Dia pria yang aneh, kata Bei Wangyu. Apakah kamu akrab dengannya? Bei Wang Liefeng tersenyum dan berkata. Dia adalah orang yang memberiku hidupku. Apakah kamu bermaksud memberitahu aku bahwa dialah yang menyembuhkan kamu dari penyakit tersembunyi kamu? Bei Wang Liefeng segera menatap Bei Wangyu dengan kaget. Bei Wangyu bahkan lebih terkejut, kakek, kau tahu tentang kondisi tubuhku. Tentu saja aku tahu, hanya saja aku tidak punya cara untuk menyembuhkan kamu. Karena aku tidak yakin apakah kamu mengetahuinya atau tidak, aku tidak membicarakannya dengan kamu. Sebenarnya, aku pikir kamu berhasil menemukan semacam pertemuan ajaib yang entah bagaimana menyembuhkannya. Bei Wang Liefeng merasa sangat gelisah. Dia adalah dokter ajaib, dokter yang benar dan ajaib. Bei Wangyu berkata dengan lembut. Ketika dia berdiri di sana, sosoknya mulai bersinar dalam cahaya kemasan, membuatnya tampak tinggi dan besar. 2139. Ada cahaya misterius yang tinggal di dalam murid-murid Bei Wang Liefeng. Segera, dia tersenyum dan berkata, tidak buruk. Tampaknya Yuer mungkin telah menemukan dirinya teman yang baik. Ekspresi tersenyum sebentar muncul di wajah Bei Wangyu. Tidak selalu orang tua itu memuji seseorang. Lebih jauh, itu adalah seorang pemuda yang dipuji. Bahkan Bei Wangyu sendiri jarang menerima pujian dari kakeknya ini. Bei Wang Liefeng berjalan keluar, hanya untuk melihat Miao Yonglong dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Melihat wajah Miao Yonglong, Bei Wang Liefeng tampak lebih bahagia. Dia tersenyum dan berkata, Pak Tua Miao, izinkan aku memberi kamu kehormatan untuk mengumumkan hasil pertandingan. Apalagi yang harus diumumkan, Bei Wang Liefeng. Siapa yang mengira bahwa Istana Abadi Tai akan mendapatkan dirinya sendiri sebagai penolong yang bermanfaat? Miao Yonglong berbicara dengan marah. Meskipun kali ini, Vireclute Palace mungkin tidak menderita kerugian sebesar itu masih hari yang sangat sial bagi mereka. Istana Ilahi telah berhasil mendapatkan reputasi untuk dirinya sendiri dari pertempuran ini. Secara alami, merekalah yang mendapat banyak manfaat darinya. Terlepas dari niat mereka untuk bertindak rendah hati, mereka masih perlu memiliki reputasi sendiri. King Sui bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia mendekati binatang iblis yang aneh itu. Itu sangat jelek, terutama kepalanya. Semakin dia melihatnya, semakin mengingatkannya pada kepala babi. Mengesampingkan matanya, kecil sampai hampir tidak terlihat, mulutnya besar dan menempati hampir setengah dari wajahnya. Mengabaikan sebagian besar energi roh dan kemampuannya untuk mendapatkan kendali atas sejauh mana ia sedang melemah, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Giginya adalah senjata yang paling berbahaya dan sangat cepat. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, King Sui menyelidikinya dengan teknik fisik surgawi, tetapi ia segera terkejut dengan apa yang dilihatnya. Babi primordial, mengandung 20% dari Primastial Disblutlin. Itu nama yang sangat sederhana, namun itu membuat King Sui kagum. Untuk berpikir bahwa itu akan menjadi binatang yang tangguh. Waktu selama penciptaan dunia dikenal sebagai zaman primal, dan legenda mengatakan bahwa binatang primordial adalah makhluk yang ada bahkan sebelum langit dan bumi telah membentuk diri mereka sendiri. Semua ini adalah legenda asli yang ada di seluruh benua. Siapa yang mengira binatang buas seperti itu mengandung 1/5 dari primordial Disblutlin? Meskipun ini hanya bisa dianggap persentase yang agak kecil, 20% masih seperti pos pemeriksaan. Jika ada sesuatu di bawah itu, sebagian besar kemampuan babi primordial akan berkurang secara signifikan. Sepertinya dia mungkin menemukan sesuatu yang sangat hebat. King Sui segera melemparkan makhluk buas itu ke ranah dan membiarkan naga laba-laba mengawasinya untuk mencegahnya melarikan diri. Menurut perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, Vireclute Palace tidak lagi diizinkan memasuki domain Kaisar Utara. Orang-orang dari Vireclute Palace dan Blazing Fire Immortal Palace pergi dengan tenang. Dewa Pertempuran Emas memandang King Sui dengan riang dan mengangguk.
Demikian pula, Jin Gang juga tersenyum dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan aku sekarang. Kakak Jin, kita adalah sekutu. Jika aku dalam bahaya, aku yakin kamu juga akan membantu aku. King Sui tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik tentang Jin Gang yang mungkin besar tetapi juga lugas pada saat yang sama. Orang-orang Istana Abadi Tei mendekati mereka bersama dengan Bei Huang Liefeng dan Bei Huang Yu. Saudara Chen, selamat. Aku mulai merasa bahwa kamu semakin dan semakin kuat seiring bertambahnya usia. Bei Huang Liefeng mengungkapkan senyum bahagia kepada Dewa Pertempuran Emas. Haha, hari ini adalah hari yang menyenangkan. Saudara Feng, mengapa kita tidak pergi dan menikmati anggur setelah ini? Dewa Pertempuran Emas berkata dengan gembira. Dia tidak menyebutkan apapun tentang kemampuan King Sui. Bukan karena dia berusaha menjadi pelit tetapi hanya karena King Sui masih belum cukup kuat untuk saat ini. Dia takut sekali kata-kata mulai menyebar, dia akhirnya akan menjadi sasaran orang-orang tertentu. Pada saat ini, Bei Huang Yu mendekati King Sui dan menepuk pundaknya, kamu memang telah berhasil menyembunyikan kekuatanmu dengan sangat baik. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar dapat membunuh Grand Elder of Miracle Palace. Itu semua berkat binatang iblisku. Jika itu hanya aku, kamu harusnya tahu lebih baik daripada diriku, King Sui tersenyum dan menjawab. Battle Gods Moving Hill, Giant Spirit, Diamond, serta Tiger Knife Battle God, secara alami juga menyadari beberapa kemampuan unik King Sui. Mereka juga orang-orang yang sangat andal dan mereka sering memberikan bantuan besar kepada Istana Ilahi. Istana Ilahi seperti rumah mereka sendiri, dan Dewa Pertempuran Emas adalah figur ayah. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun dan pada satu titik, yang lain sangat lemah. Itu semua berkat bimbingan Dewa Pertempuran Emas hingga mereka berhasil mencapai apa yang mereka miliki hari ini. Karena mereka berjalan di jalan yang sama, meskipun mereka bukan dewa perang yang sama, dia masih bisa berbuat banyak seperti membimbing mereka melalui kultivasi mereka. Itu selalu dikatakan bahwa satu percakapan di seberang meja dengan orang bijak bernilai studi buku selama sebulan. Aturan yang sama juga berlaku untuk seniman bela diri. Satu panduan sederhana dari seseorang yang berpengalaman bisa membantu menghemat pelatihan selama 10 tahun. Kalau tidak, tidak ada yang akan membayar harga besar hanya untuk menyewa diri mereka sendiri seorang master yang mampu. Ada batasan berapa lama seseorang bisa hidup. Sama seperti inkarnasinya sebelumnya, semua buku pendidikan ditinggalkan oleh banyak generasi orang. Yang tersisa untuk dilakukan sekarang adalah mendapatkan pengalaman dari mereka. Tidak realistis bagi seseorang untuk mencoba dan menyelidiki berbagai hal sendirian. Lagi pula, banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya bekerja keras untuk hal ini, hanya untuk mendapatkan hasil yang tidak signifikan. Hal yang sama juga berlaku untuk dunia 9 benua. Ada orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka menciptakan beberapa teknik utama yang bisa dipelajari dalam 1 tahun ketika itu diturunkan kepada orang lain. Pada saat semua orang kembali ke Istana Ilahi, perjamuan sudah diadakan di puncak Gunung Bundar. Bei Huang Liefeng, Bei Huang Yu, serta beberapa orang dari Istana Abadi Tei, semuanya hadir. Istana Abadi Tei berbagi hubungan persaudaraan dengan Istana Ilahi. Mereka sangat dekat satu sama lain. King Sui, izinkan aku memperkenalkan kamu kepada Dewa Istana Abadi Tei, Bei Huang Liefeng. Dewa Pertempuran Emas tersenyum ketika ia memperkenalkan King Sui ke Bei Huang Liefeng. Dengan senang hati bertemu dengan kamu, jawab King Sui dan membungkuk. Sebagai seorang junior, ia merasa perlu baginya untuk menunjukkan setidaknya kesopanan sejauh ini. Dengan kekuatan King Sui saat ini, ia secara alami tidak dapat merasakan kekuatan Bei Huang Liefeng. Ki yang melimpah yang dimilikinya memberitahu King Sui bahwa Bei Huang Liefeng adalah pejuang yang tidak terduga. Haha, baiklah. Brother Chen, aku yakin bahwa di masa mendatang, Divine Palace akan bersinar dengan cerah di tangan kamu. Bei Huang Liefeng tersenyum dan berkata. Kakak Feng, aku tahu aku tidak akan bisa menipu matamu. Sejujurnya, itu semua berkat dia bahwa kami memenangkan pertandingan hari ini. Dewa Pertempuran Emas akhirnya mengatakan yang sebenarnya setelah beberapa saat ragu. Tidak ada orang luar di sekitar meja. Selain orang-orang dari Istana Ilahi, yang tersisa adalah Bei Huang Liefeng dan Bei Huang Yu. Ini memang di luar dugaanku. Mungkinkah bocah ini mampu meningkatkan kekuatan kamu? Tanya Bei Huang Liefeng. Bei Huang Liefeng dan Dewa Pertempuran Emas juga berbagi hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Meskipun mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka dapat saling memahami. Namun, satu hal yang menjadi perhatian Bei Huang Liefeng adalah bahwa kekuatan Dewa Pertempuran Emas tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa Dewa Pertempuran Emas telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Namun, semuanya segera menjadi jelas baginya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Dewa Pertempuran Emas. Begitulah tepatnya, Dewa Pertempuran Emas menjawab sambil terkekeh. Bei Huang Liefeng terkejut. Ada banyak variasi teknik bela diri yang meningkatkan kekuatan, menjadikannya biasa. Semakin kuat seorang prajurit, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatan garis dasar. Dengan demikian, menjelang tahap akhir budidaya, teknik bela diri yang membantu meningkatkan kekuatan dianggap tidak signifikan. Lebih masuk akal untuk membuat alkemis membuat pil obat atau mencari beberapa harta.
Sebenarnya, sampai sekarang, bahkan aku masih merasa sedikit bingung, Dewa Pertempuran Emas mengakui. Aku sudah tahu bahwa Huoxing meminum pil kebon yang membantu melipat gandakan kekuatannya selama 4 jam. Tetapi tampaknya tidak meningkat seperti yang dikatakan, bukan? Bei Huang Liefeng bertanya dengan curiga. Aku memiliki teknik bela diri yang dapat memotong semua kekuatan tambahan selain dari kekuatan pribadinya sendiri menjadi 2. King Sui mengikuti dan berkata. Bei Huang Liefeng merasa lega dan berhenti mengajukan pertanyaan lagi. Dia sadar bahwa kemampuan King Sui jauh lebih dari sekadar mengurangi kekuatan lawannya hingga setengahnya. Alasannya adalah bahwa jumlah kekuatan yang mampu ditingkatkan lawan tiba-tiba terbatas. King Sui, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Yu Petik Terbalik R. Selama 2 hari terakhir, dia akhirnya bisa melepaskan diri dari hal-hal yang sudah lama ada dalam pikirannya. Bei Huang Liefeng berterima kasih banyak kepada King Sui. Dewa Pertempuran Emas juga agak bingung dengan kata-kata Bei Huang Liefeng. Tidak lama kemudian, semuanya menjadi jelas bagi mereka setelah penjelasannya. King Sui, katakan itu, apa yang kamu inginkan? Maksud aku ketika aku mengatakan bahwa aku ingin mengucapkan terima kasih, jadi tidak perlu bagi kamu untuk bertindak dengan rendah hati. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan selama itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan aku. Bei Huang Liefeng sangat tulus ketika mengatakan itu. Orang tua, baik saudara Yu dan aku bisa dianggap teman baik. Aku benar-benar tidak berharap mendapatkan imbalan apapun ketika aku membantunya saat itu. Hadiah diberikan oleh orang luar. Jika aku ingin menuntut sesuatu sebagai balasannya, itu berarti bahwa aku tidak pernah melihat kamu sebagai seseorang yang dekat dengan aku. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. 2140. Mendengar kata-kata King Sui, Bei Huang Liefeng tidak bersikeras. Namun, dia berhasil menafsirkan sesuatu dari apa yang dikatakan King Sui. Pria muda ini adalah sekutu dari Istana Abadi Tai dan Istana Ilahi. Dia bersedia bertempur bersama mereka berdua. Karena itu, dia berhenti mengatakan apa-apa tetapi sebaliknya, mengalihkan pandangannya ke Dewa Pertempuran Emas. Kakak Chen, melihat King Sui dan Yuer seperti itu, rasanya seperti kita sudah tua. Mereka akan segera menjadi yang mengambil alih dunia kita. Petik 2. Dewa Pertempuran Emas juga menghela nafas panjang. Namun demikian, dia masih sangat bahagia, itu benar. Meskipun kita mungkin sangat enggan mengakui bahwa kita sudah tua, kita tidak bisa terus menipu diri kita sendiri dengannya. King Sui, apakah kamu sudah menikah? Tanya Bei Huang Liefeng tiba-tiba. Untuk sesaat, King Sui tertegun. Namun dia segera tersenyum, Pak Tua, aku sudah membangun keluarga aku sendiri. Sebelum King Sui mendengar cerita lengkap dari lelaki tua itu, dia sudah bisa mengatakan bahwa lelaki tua ini berusaha membangun hubungan melalui pernikahan. Dia tidak benar-benar menentang ini, tetapi dia merasa bahwa untuk melakukannya, pria dan wanita yang terlibat juga harus memiliki perasaan satu sama lain. Jika tidak, seiring waktu, mereka hanya akan mulai tumbuh jauh. Ya, Yuer adalah kasus khusus. Tetapi sekarang tubuhnya telah pulih sepenuhnya, sekarang saatnya baginya untuk menemukan seorang istri. Juga tidak biasa bagi kamu untuk memiliki keluarga sendiri. Pria sejati akan memiliki banyak istri. Aku memiliki seorang putri yang termuda di antara anak-anak aku. Dia sangat arogan dan sampai sekarang, dia masih belum mau menikah dan membangun keluarganya sendiri. Ini telah menyebabkan aku sangat sedih. Bei Huang Liefeng memandang King Sui dan berkata. Mulut Bei Huang Yu berkedut saat dia mendengar apa yang dikatakan kakeknya. King Sui mulai berkeringat. Kamu tidak bisa menyalahkan aku untuk itu jika putri kamu adalah orang yang menolak untuk menikah. Berapa umur tepatnya putri kamu? King Sui berpikir dalam hati. King Sui memberi Bei Huang Liefeng pandangan canggung. Tentang ini, aku kira kamu harus mencoba untuk membujuknya. Setelah tumbuh dewasa, setiap pria harus mengambil istri dan setiap wanita harus mengambil suami. Mungkin karena putrimu terlalu luar biasa sehingga dia tidak bisa menemukan orang yang cocok untuknya untuk saat ini, King Sui berkata dengan acuh tak acuh. Ya, tidak ada keraguan tentang itu. Dia terlalu luar biasa, sangat disayangkan bahwa dia bukan laki-laki. Itu karena dia seorang wanita dan dia sangat menonjol sehingga tidak ada pria yang berani menikahinya. Jujur saja, bahkan dengan kekuatanmu saat ini, kamu bukan tandingannya. Bei Huang Liefeng mengeluarkan ucapan kasar. Jauh di lubuk hati, King Sui tidak merasa aneh tentang hal itu. Bagaimanapun, dilihat dari fakta bahwa ia adalah putri Bei Huang Liefeng, tidak mungkin ia masih muda. Itu sangat normal jika dia bisa melampaui kekuatannya. Bibi aku 10 tahun lebih tua dari aku. Bei Huang Yu tersenyum dan berkata dengan lembut. Pada awalnya, King Sui telah memperhatikan mulut Bei Huang Liefeng berkedut ketika dia menyebutkan putri kecilnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa, tapi dia bisa merasakan bahwa Bei Huang Yu tampaknya sangat takut pada bibi ini. Melihat itu, King Sui mengalihkan pandangannya ke Bei Huang Liefeng. Ekspresi yang dia berikan membuat bahkan Tai Immortal Palace Lord merasa sedikit tidak wajar. Hei bocah, apa jenis tampilan yang kamu berikan padaku? Aku sudah menunggu lama untuk seorang putri. Dia seperti mutiara di telapak tangan klan Bei Huang, satu-satunya anak perempuan selama 3 generasi klan Bei Huang. King Sui mulai berkeringat, satu-satunya anak perempuan selama 3 generasi.
Dari sini, bisa dilihat bahwa dia pasti keberadaan khusus untuk klan Bei Huang. King Sui, putri aku itu tidak pernah mendengarkan perintah aku. Karena itu, aku ingin kamu menjadi orang yang menjadi suaminya, tetapi aku tidak berhak memutuskan hal-hal seperti ini. Selain itu, aku juga tidak akan memaksanya melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Harapan aku satu-satunya adalah agar kalian berdua bertemu. Karena kami sudah berteman, dan kamu dan Yuer juga saling memanggil satu sama lain, bukankah itu masalah bagi kamu untuk bertemu dengan putri aku, bukan? Bei Huang Liefeng tampaknya sangat prihatin dengan hal ini. Meskipun dia mungkin tahu bahwa ada beberapa hal yang sangat sulit untuk dicapai, dia masih mau mencobanya. Karena Bei Huang Liefeng telah mencapai titik ini, King Sui tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya, tidak masalah bagi aku untuk bertemu dengannya. Aku hanya khawatir putri kamu akan merasa bahwa aku tidak menghormatinya. Petik 2. Putri aku ini benar-benar cantik. Paling tidak, dia tidak boleh kalah dengan Nuolan dari Istana Ilahi. Satu-satunya masalah adalah dia terlalu kuat dan luar biasa, yang membuatnya sulit untuk menemukan pria. Kamu harus mengerti apa yang aku maksud, kata Bei Huang Liefeng tanpa daya. Secara alami, King Sui juga tahu tentang itu. Jika seorang wanita terlalu kuat dan luar biasa, pria itu akhirnya akan dikendalikan olehnya. Pria yang sedikit lebih mampu akan berakhir dengan banyak istri, tetapi jika mereka pernah bertemu dengan seorang wanita yang kuat, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak wanita. Kecuali jika itu adalah tipe wanita yang kuat, tetapi pada saat yang sama, juga murah hati dan tidak keberatan pria mereka bersenang-senang dengan wanita lain. Namun, wanita seperti itu hampir tidak pernah ada. King Sui berhenti menjelaskannya setelah mendengarkan kata-kata Bei Huang Liefeng. Dia tidak benar-benar menyebutkan sesuatu dengan terlalu detail. Pindah, mereka menikmati makan malam mereka dan minum anggur bersama. Bei Huang Liefeng dan Bei Huang Yu pergi bersama yang lainnya dari Istana Abadi Taiyei. King Sui, di sisi lain, membawa Nuolan kembali ke Imperial Cuisine Hall. Sebelum ini, Nuolan telah berada di Istana Ilahi. Itu karena King Sui khawatir tentang kesejahteraannya sehingga dia mengirimnya kembali ke istana sebelum pertandingan dimulai. King Sui dan Nuolan mengendarai Little Rin saat mereka berjalan menuju Imperial Cuisine Hall. Nuolan merasa senang saat ini. Istana Ilahi telah menang tanpa menderita kerugian. Selain itu, dia juga tidak perlu dibagikan lagi. Dia juga tahu bahwa King Sui yakin dia bisa menang, jika tidak, dia tidak akan menggunakannya sebagai pengorbanan. Jika dia benar-benar kalah, bukankah itu berarti dia harus dibawa ke pihak musuh? Tetapi segera, dia berhasil mengetahui bahwa jika dia kalah, ada kemungkinan besar musuh akan membunuhnya segera. Kecuali jika dia mengakui kekalahan, jika dia benar-benar melakukannya, kemungkinan itu akan menggunakan dia sebagai pengorbanan. Bagaimana perasaanmu sekarang? King Sui memperhatikan bahwa Nuolan tampak terganggu dan mulai bertanya padanya. Aku baik-baik saja sekarang. Nuolan tersenyum dan berkata. Meskipun tubuhnya hampir pulih sepenuhnya, itu tidak baik-baik saja seperti yang dia katakan. Apakah kamu tahu putri bungsu dari Tuan Istana Abadi Taiyei? King Sui tiba-tiba teringat percakapan antara dia dan Bei Huang Liefeng. Karena Istana Ilahi dekat dengan Istana Abadi Taiyei, King Sui mulai bertanya-tanya apakah Nuolan akan mengenal orang ini. Apakah orang yang kamu bicarakan tentang Bei Huang Fan, putri Dewa Istana Abadi Taiyei? Nuolan bertanya dengan kaget. Kenapa kamu begitu kaget? Apakah wanita ini sangat terkenal? Tanya King Sui bingung. Dia adalah pedang iblis dari domain Kaisar Utara. Keterampilan pedangnya mengejutkan bahkan Bei Huang Liefeng sendiri. Menurut rumor, pedang di tangannya telah mencapai alam sambungan ilahi. Nuolan memandang King Sui dan menjelaskan kepadanya. Alam koneksi ilahi. King Sui tertegun. Dia tahu tentang dunia ini. Itu adalah ranah di Heavenly Dao. Selain itu adalah ranah yang hanya bisa dicapai setelah seseorang benar-benar melangkah melewati gerbang agung Heavenly Dao. Hanya dari itu, King Sui sudah tahu bahwa dia telah melampaui dia dalam hal tingkat Dao Surgawi. Itu seperti tangga, mereka satu tangga jauhnya satu sama lain. Meskipun mungkin terlihat tidak signifikan, perbedaan ini tidak boleh diabaikan. Jika seseorang gagal memahaminya, mereka tidak akan pernah bisa naik ke atas. Tangga, dalam situasi ini, setara dengan gunung besar. Inilah tepatnya cara kerja Heavenly Dao. Karena dia berada di alam koneksi ilahi, King Sui tidak tahu apa lagi yang bisa memengaruhinya, selain Ki Kaisar. Dia bisa dengan mudah menembus pria itu dengan satu tebasan. Paragon Golden Armor, yang bisa menyelamatkannya dari satu serangan fatal, juga merupakan tindakan yang sama sekali tidak memadai. Baginya untuk mencapai level ini, dia secara alami akan cukup kuat. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, kata King Sui lugas. Itu alami. Jika kamu datang ke sini 3 tahun sebelumnya, kamu akan tahu betapa luar biasanya wanita ini. Dia adalah dewi bagi semua pria, namun tidak ada pria yang berani mengejarnya. Karena kemampuannya, serta latar belakang keluarganya sendiri, para lelaki yang menyukainya tidak yakin bahwa mereka bisa mendapatkannya. Mereka merasakan rendah diri dibandingkan dengan dia. Pada satu titik, ada seorang pria yang mengklaim dirinya sangat kuat dan lebih luar biasa daripada kebanyakan pria di domain Kaisar Utara, tetapi hanya dikalahkan dalam satu pukulan oleh Bei Huang Fan. Dia tidak merasa puas dengan hasilnya, dan dengan demikian, dia menantangnya lagi, 2 kali.
Namun pada akhirnya, ia kehilangan ketiga pertandingan dengan cara yang sama persis, hanya dengan satu serangan. Pria itu masih sangat muda dan berasal dari latar belakang yang kuat. Kembali ke tempat asalnya, ia dikenal sebagai putra surga. Melihat bahwa Bei Huangfan memiliki bakat yang mengesankan, dia secara otomatis menganggap bahwa dia adalah orang yang diberikan dewa kepadanya. Tetapi pada akhirnya, dia sangat kesal sehingga dia hampir bunuh diri. Petik 2. Nuolan memandang King Sui ketika dia berbicara, mengapa kamu tiba-tiba menunjukkan minat untuk mengetahui tentang Nyonya Muda? Sudah begitu lama sejak terakhir kali dia keluar. Menurut rumor, dia telah berkultivasi di Sword Heart Pavilion yang berada di dalam Tai Immortal Palace. 2141. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang Nyonya Muda itu? Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatnya di sini. Dikatakan bahwa dia sedang berkultivasi di dalam Sword Heart Pavilion yang berlokasi di dalam Tai Immortal Palace. King Sui mengungkapkan senyum canggung, jadi aku berasumsi bahwa kamu ingin aku bertemu putri kamu. Meskipun dia tidak mengatakannya, Nuolan juga mengerti apa arti pertemuan ini. Dia menatap King Sui dengan tatapan aneh ketika mendengar apa yang dikatakan King Sui. Tiba-tiba, dia merasa aneh, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan ini dengan kata-kata. Namun demikian, dia masih tersenyum dan melanjutkan, jika kamu benar-benar bisa membuatnya menikah dengan kamu, tidak ada keraguan bahwa kamu pasti telah mengabdikan diri kamu kepada dewa di masa lalu. Aku tidak suka pernikahan yang dipaksakan, kata King Sui dengan nada serius. Di mimpimu. Aku mengakui bahwa kamu sangat luar biasa, tetapi entah bagaimana, aku tetap merasa bahwa dia tidak cocok untuk kamu, kata Nuolan. Oh, kalau begitu, apakah kamu pikir begitu? King Sui tersenyum. Ayolah. Sejujurnya, saat kamu melihat Nyonya Muda, kamu akan segera berpikir bahwa dia adalah seorang dewi. Bagaimana aku harus mengatakannya? Ini seperti, di mata wanita lain, dia seperti ramuan hijau, kata Nuolan lembut. Huff. Agar kamu memandanginya sampai sejauh ini, itu pasti berarti dia adalah orang yang luar biasa. King Sui juga merasa sangat aneh. Nuolan seperti wanita di antara wanita. Karena dia memiliki Immortal Fox fisik, tidak ada yang mengeluh tentang penampilan dan temperamennya. Dia tidak diragukan lagi seorang wanita berkualitas. Tetapi bagi seseorang seperti dia untuk memuji wanita lain sebanyak ini, sampai-sampai dia bahkan merasa rendah diri terhadap orang lain. Melihat itu, King Sui semakin bersemangat untuk melihat bagaimana tepatnya wanita ini, yang membutuhkan ayahnya untuk membantu mencari suami, terlihat seperti. Dia memang luar biasa. Tapi sepatah kata nasihat untuk kamu, jangan mencoba untuk meletakkan tangan kamu padanya. Satu kesalahan ceroboh dapat menyebabkan kamu bahkan tidak ingin menjadi dekat dengan wanita lain lagi. Nuolan tertawa kecil. Mendengar itu, King Sui semakin bingung. Dia memandang Nuolan, aku agak bingung. Biarkan aku bicara begini. Aku telah melihatnya beberapa kali, dan dia adalah tipe wanita yang tidak menginginkan apapun. Jika kamu ingin menikah dengannya, kamu mungkin berakhir bahkan tidak bisa menyentuh tangannya seumur hidup kamu, Nuolan menjelaskan. Mendengar itu, King Sui akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat yang sama, ia juga semakin ingin tahu. Orang-orang sering mengatakan bahwa perempuanlah yang penasaran dengan semua hal, tetapi ini tidak benar. Ini sebenarnya berlaku untuk pria dan wanita. Selama itu sesuatu yang menarik, mereka akan penasaran ingin tahu lebih banyak tentangnya. Keduanya kembali ke Imperial Cuisine Hall. Seluruh tempat itu tampak sama seperti biasanya. Tetapi sekarang, ada dua orang tambahan yang menunggu untuk dirawat. Selama ini, Zhang Yue berada di aula. Dia telah berusaha sebaik mungkin untuk mengambil pengetahuan medis selama beberapa hari terakhir. Sejak King Sui kembali, Zhang Yue akan bertanya kepadanya tentang pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri setiap kali dia melihat King Sui bebas. Pada saat yang sama, ia juga berusaha mengenali beberapa tanaman obat dan meresepkan obat-obatan. Fisik tubuhnya cocok untuk menjadi dokter. Saat itu, King Sui tidak menaruh harapan besar padanya. Tetapi untuk membalas budi padanya, dia juga akan mencoba yang terbaik untuk setidaknya menjadikannya seorang dokter terkenal di daerah di mana dia berada. Ditambahkan pada kultivasinya, ia harus bisa menjadi orang kaya di sini. Namun, karena King Sui telah mengambilnya sebagai muridnya, ini telah mengubah seluruh nasibnya. Melihat bagaimana keadaan saat ini, King Sui merasa bahwa itu seharusnya tidak menjadi masalah meninggalkan Zhang Yue untuk mengendalikan salah satu balai masakan kekaisaran. Lebih lagi, kamu akan belajar akupuntur bersamaku besok. Ini terdiri dari berbagai mata pelajaran. Bawalah jarum-jarum ini bersama kamu dan cobalah untuk terbiasa dengan perasaan memegang jarum sesegera mungkin. King Sui memberikan Zhang Yue sekotak besar jarum perak. Ini semua dibuat oleh King Sui sendiri di masa lalu. Untuk saat ini, karena dia hanya menggunakan jarum emas dan jarum hidup dan mati, jarum perak hanya dapat digunakan sebagai alat untuk mengajar murid-muridnya. Alam Valet Jade Abadi. Hal pertama yang muncul di hadapan King Sui segera setelah dia masuk adalah babi primordial. Sering dikatakan bahwa menjadi bejat adalah kodrat naga. Dengan demikian, naga akan memiliki 9 keturunan. Banyak binatang buas berisi garis keturunan suku naga. Namun, itu di luar harapan King Sui bahwa naga akan menargetkan bahkan babi. Babi primordial.
Sama seperti sebelumnya, King Sui pandangannya tertuju pada binatang buas yang sedang dikendalikan. Binatang ini sangat menakutkan. Tidak ada, selain jaring laba-laba, yang bisa mengikatnya. Saat ini, King Sui sedang memikirkan bagaimana ia harus menangani hal ini. Alasannya adalah dia tahu tidak mungkin dia bisa menjinakkannya. King Sui merasa sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Namun, dia mengungkapkan ekspresi gembira begitu dia melihat Primordial Demon Refining Furnace di kejauhan. Dia mungkin punya cara untuk menghadapi ini. 3 mayat cacing Divine memajukan dari sebelumnya telah ditangani oleh King Sui. Dia telah mengambil banyak hal dari pohon dalam persiapan untuk membuat ramuan obat. Pada saat ini, King Sui sedang mempersiapkan Demon Refining Furnace untuk memurnikan binatang iblis. Ada 2 metode di mana iblis dapat disempurnakan. Yang pertama adalah mengubah binatang itu menjadi sesuatu seperti pil esens asal dan memberinya makan dengan binatang iblis lainnya. Ada kemungkinan bahwa binatang buas yang meminum pil akan mencapai kemampuan binatang iblis yang telah disempurnakan. Kekuatannya juga akan meningkat pada saat yang sama. Jumlah kekuatan yang meningkat akan tergantung pada kekuatan kedua binatang iblis yang meminum pil dan yang memurnikannya. Jika perbedaan kekuatan terlalu besar, pil mungkin tidak efektif. Ada kemungkinan tubuh binatang itu akan meledak dari kekuatan yang berlebihan. Metode kedua adalah memasukkan beberapa binatang yang berbeda ke dalam tungku. Binatang buas yang bertahan sampai akhir akan mencapai kemampuan binatang buas lainnya. Pada saat itu, baik versi yang ditingkatkan atau binatang buas baru akan diproduksi. Ada juga kemungkinan bahwa binatang iblis mungkin bermutasi. Setelah merenung selama setengah hari, King Sui memutuskan dan pergi dengan metode pertama. Meskipun metode pertama mungkin brutal, itu harus dilakukan, melihat bagaimana tidak mungkin bagi King Sui untuk menjinakkan babi primordial. Ditambahkan bahwa mereka belum mengembangkan keterikatan apapun untuk saat ini, tidak terlalu sulit baginya untuk melakukannya. King Sui juga menemukan metode kedua agak brutal. Jika binatang iblisnya akhirnya ditelan oleh babi primordial, King Sui akan merasa patah hati. Bagaimanapun, binatang iblis itu telah mengikutinya untuk waktu yang cukup lama. Di mata King Sui, Golden Scarlet Dragon Elephant adalah saudara laki-laki dan laki-laki yang jujur kepada binatang buas lainnya. Biasanya, itu akan memakan daging dan minum anggur di dunia bersama dengan Phoenix gelap dan laba-laba naga. Dengan demikian, King Sui memutuskan untuk menggunakan metode pertama kali ini dan memberikan kristal kepada Golden Scarlet Dragon Elephant. Sudah lama sejak Golden Scarlet Dragon Elephant terlibat dalam pertempuran. Itu tidak bisa mengejar dalam hal kekuatannya. Meskipun itu tidak membuat keluhan sejauh ini, King Sui bisa melihat itu berkultivasi sangat keras juga. Dengan demikian, King Sui memutuskan untuk membiarkan kesempatan ini. Seolah-olah dia sudah tahu nasibnya sendiri, babi primordial terus mengeluarkan teriakan menusuk telinga. Murid-murid mungilnya terpaku kuat pada King Sui. Meskipun berusaha menggigit benang laba-laba dengan mulutnya, itu terikat erat olehnya. Sampai sekarang, seluruh nasibnya berada di tangan King Sui. Ketika King Sui melihat tampilan buas binatang itu, dia segera melemparkannya ke Primordial Demon Refining Furnace. Proses pemurnian tidak menarik. Selain itu juga terjadi dalam jangka waktu yang lama. King Sui mengendalikan Primordial Demon Refining Furnace dan Primordial Flame dengan energi rohnya. Gambar-gambar binatang iblis di Primordial Demon Refining Furnace bersinar sangat terang, mengeluarkan perasaan suci. Itu juga mengandung energi misterius. Mungkin karena babi primordial diikat oleh benang laba-laba, itu tidak menunjukkan banyak kekerasan ketika sedang berjuang. Satu-satunya hal yang terdengar adalah suara jeritan yang menakutkan. Namun seiring berjalannya waktu, suaranya mulai semakin lembut dan tenang. Akhirnya, tidak ada lagi suara yang terdengar. 7 hari. Sudah 7 hari sebelum proses akhirnya selesai. Baru setelah itu King Sui berhenti. Mengetahui bahwa semuanya sudah beres, King Sui tidak buru-buru membuka Demon Refining Furnace. Karena dia sudah kelelahan, dia segera mulai mengisi perutnya dan tidur selama sekitar 6 jam. Setelah bangun dan merasa semua segar, King Sui akhirnya membuka Primordial Demon Refining Furnace. Namun, isinya sangat mengejutkannya. Saat dia membuka Primordial Demon Refining Furnace, sesosok kecil muncul menuju King Sui. King Sui menyipitkan mata dan hampir menamparnya dengan telapak tangannya. Tetapi ketika dia melihatnya dengan lebih jelas, dia langsung memeluk benda yang melompat ke arahnya. Panjangnya 1 kaki, namun memiliki pinggang dengan keliling yang bernilai sekitar 3 kaki. Seluruh tubuhnya bersinar cerah, bahkan matanya berwarna emas. Ini babi. Seekor babi mini yang terlihat sangat mirip dengan babi yang berburu harta karun. Binatang kecil ini memiliki tanduk emas di kepalanya. Itu tebal dan berbentuk spiral, membuatnya sangat lucu. Selain itu, ia juga datang dengan 4 cakar tebal. King Sui tidak mengerti mengapa binatang sekecil itu muncul di sini. Dia segera melihat ke arah Primordial Demon Refining Furnace dan saat dia melakukannya, matanya langsung menyala. Itu tentang ukuran bayi. Apa itu tadi? King Sui segera melihat ke arahnya dengan teknik visi surgawinya. Babi primordial, mengandung 50% dari Primordial Blue Twin, bayi yang baru lahir. King Sui benar-benar tercengang. 2142. Babi primordial yang memiliki 50% dari Primordial Blue Twin. Bayi yang baru lahir. King Sui benar-benar bingung dengan situasinya.
Babi primordial disempurnakan menjadi pil esens asal dan telah menghilang. Apakah ini semacam kelahiran kembali? Garis darahnya juga telah mencapai kemurnian 50%, 1,5 kali lebih tinggi dari babi primordial. Ini adalah hal yang sama sekali baru bagi King Sui. Dia memandang orang bulat yang mata emas kecilnya terlipat menjadi bentuk bulan sabit seolah-olah mereka sedang tersenyum. Tubuhnya mengeluarkan aroma segar dan menikmati berbaring di pelukan King Sui. Ya, makhluk kecil ini sedang berbaring dengan kaki di udara. Seluruh tubuhnya berkilau dan tidak memiliki sehelai rambut pun. Itu tampak seperti boar logam tetapi tidak terasa sekeras logam. Kamu bisa merasakan otot-ototnya. Tapi segera, King Sui tersenyum. Di tempat pertama, dia tidak akan memperbaiki babi primordial jika dia tidak kehabisan akal. Itu adalah makhluk yang tangguh yang tidak tahan dia lepaskan. Menyempurnakannya menjadi pil esens asal hanya karena tidak mungkin untuk menjinakkannya. Dia berharap agar binatang itu mencapai 20% dari garis keturunan primordial, bahkan 10% cukup baik. Bagaimanapun, pil esensi asal dapat meningkatkan kekuatan. Adapun garis keturunan dan kemampuan alami tertentu, ini akan tergantung pada keberuntungan. Tapi keturunan kecil ini cukup bagus. Sangat disayangkan bahwa itu masih bayi kecil, dan hanya bisa dipelihara sebagai hewan peliharaan untuk saat ini. Selain vitalitas dan resistensi yang kuat, itu tidak memiliki kemampuan lain. Di samping catatan, itu agak seperti manusia. King Sui meletakkan benda kecil itu dan mengambil pil asal esensi. Merasakan ki spiritual yang kuat dari pil, dia tersenyum. Dia merasa puas memiliki pil dan tidak masalah apakah benda ini bisa menjadi lebih kuat atau tidak. Dia memberikan pil itu ke Golden Scarlet Dragon Elephant. Golden Scarlet Dragon Elephant menelannya tanpa ragu-ragu dan mulai memperbaikinya. Dalam beberapa saat, origin ki dalam tubuhnya mulai beriak dengan kuat, menyebabkan makhluk besar itu bergerak dengan gelisah dan mengerang. Tubuh emasnya menjadi semakin menyilaukan dan kepala naga raksasa itu tampak semakin ganas. Tubuhnya yang kuat tidak menjadi lebih besar tetapi malah menjadi lebih kecil. Itu tampak lebih halus sekarang. King Sui bisa merasakan perubahan halus yang terjadi pada Golden Scarlet Dragon Elephant secara eksternal dan internal. Tingkat kekuatannya telah meningkat secara eksponensial setelah menginternalisasi pil esens asal yang kuat. Karena itu, King Sui harus membimbingnya dengan benar atau situasinya bisa sangat berbahaya. Dengan bimbingan King Sui, Golden Scarlet Dragon Elephant berhasil mengatasi rintangan tertentu dan kekuatannya tumbuh dengan cepat dan mantap. Kesengsaraan ilahi datang dan itu adalah terobosan. Kesengsaraan ilahi datang lagi. Ketika semuanya sudah beres, tubuh Golden Scarlet Dragon Elephant sepertiga lebih kecil dari sebelumnya. Namun, napasnya sangat kuat. Dengan levelnya saat ini dalam menyempurnakan iblis, King Sui tidak dapat mentransfer kekuatan penuh babi primordial ke dalam pil esens asal. Biasanya, alkemis dari benua utama dianggap sebagai master besar jika mereka bisa mencapai pil kemurnian origin esens 10%. King Sui telah mencapai 40%, yang sulit dilampaui. Pil asal esensi tidak dapat diserap 100%. Sebagian besar esensinya, atau bahkan sebagian besar, akan lebih atau kurang hilang. Ini tergantung pada situasi spesifik dari binatang yang memakannya. Pil esens asal dengan kemurnian 40% dari babi primordial masih sangat kuat. Kekuatannya melampaui 1,5 miliar kekuatan Dao. Meskipun Golden Scarlet Dragon Elephant hanya bisa menyerap sedikit lebih dari setengah kekuatan pil, King Sui sudah puas. Kekuatannya saat ini adalah sekitar 0,1 miliar Dao Force. Apa yang membuat King Sui lebih bahagia adalah kenyataan bahwa ia telah mewarisi 80% dari garis keturunan primordial. Nama tambahan ditambahkan ke Golden Scarlet Dragon Elephant. Golden Scarlet Dragon Elephant, Primordial Dragon Elephant, dengan 80% dari garis keturunan primordial dan tingkat kekuatan 1,5 miliar Dao Force. Menentang peluang, esensi darah primordial menggandakan pertahanan, keuletan, resistensi, serangan kritis, kecepatan, daya tahan, dan penetrasi baju besi. Dragon Elephant Force, teknik pertarungan pasif, meningkatkan kekuatan mentah secara permanen. Dragon Elephant Barge, memukul hingga 50 target. Kompor gajah naga perkasanya sempurna. Tembakan keras ke lantai memiliki peluang bagus untuk melumpuhkan dan melumpuhkan target. Diamond Instantaneous Flash, lompatan 5000 meter instan. Diamond Sword Ki, menyerang musuh dengan semburan instan core ki, menyebabkan kerusakan hebat. Itu bisa mengurangi kecepatan target sebesar 20% selama 2 jam. Vajra Sub 2 Demons, kekuatan target dalam 5000 meter akan berkurang 10%. Efektivitas 2 jam dan tidak lebih dari 200 target. Itu semua didasarkan pada probabilitas sekarang. Tidak ada kepastian. Sehubungan dengan kekebalan, hanya kemampuan khusus yang memenuhi syarat untuk memotongnya, atau jika kekuatan seseorang jauh lebih kuat dibandingkan. Ferocious Dragon Elephant Attack, serangan instan pada satu target, peningkatan kekuatan serangan, peningkatan penetrasi baju besi, peningkatan tingkat serangan kritis, peluang kecil untuk melewati pertahanan target. Ini juga berubah, King Sui sangat senang. Saat ini, mungkin itu karena kekuatannya telah menembus 5 miliar Dao yang menyebabkan perubahan intrinsik ini. Dia tidak ingin berpikir terlalu dalam, dia hanya merasa sangat baik sekarang.
Dark Infernal Flames. The Dark Infernal Flames di bawah kaki naga gajah memiliki tingkat keberhasilan penetrasi armor 30%. Itu juga meningkatkan kecepatan naga-naga di udara 10 kali lipat. Meskipun beberapa kemampuan telah hilang, King Sui merasa bahwa itu masih terlihat bagus. Bisa jadi itu karena pil essence asal dari babi primordial dan dominasi primordial blood essence yang memberikannya kemampuan pertahanan dan serangan yang kuat. Meskipun itu belum bisa menjadi kekuatan utama, kemampuannya akan meningkat pesat di masa depan jika kemurnian esensi darah primordial bisa lebih tinggi. King Sui sangat puas. Dia selalu merasa sedikit bersalah karena Diamond Demonic Boar pernah menjadi asistennya yang paling kuat. Itu dimulai dari tingkat terendah dan secara bertahap berevolusi dan membuat terobosan. Langkah demi langkah, itu menjadi seperti sekarang ini. Kali ini, itu dianggap sukses. King Sui akhirnya tidak menggunakan pedang terbang, senjata serangan diam-diam, dalam pertempuran sebelumnya. Dia tidak akan menggunakannya kecuali itu benar-benar diperlukan, karena dia tidak ingin mengekspos kemampuannya secara tidak perlu. Menjadi dirinya sendiri yang tangguh, memiliki binatang buas yang kuat pasti akan mengalihkan perhatian darinya ketika orang-orang fokus pada binatang itu sendiri. King Sui tidak peduli tentang ketenaran, hanya kekuatan nyata yang bisa diandalkan. Bagi King Sui sekarang, hari-hari damai seperti itu tidak buruk juga. Dia akan melatih, memperbaiki obat-obatan, mengumpulkan tumbuh-tumbuhan atau melakukan hal-hal lain. Ini adalah hari-hari yang memuaskan baginya. Namun, penampilan seorang wanita sebulan kemudian akan segera mengganggu kedamaian dalam hidupnya. Bei Wang Fan telah tiba, itu pasti dia. 2143. Bei Wang Fan telah tiba, itu pasti dia. King Sui tidak memperhatikan kedatangannya karena dia membantu Zhang Yue di Imperial Cuisine Hall. Tidak ada seorang pun di aula setelah Zhang Yue pergi. Sebagian besar waktu, King Sui tidak akan tinggal di aula. Di waktu luangnya, dia biasanya akan mengajar Zhang Yue di halaman atau dia akan berada di lantai 2, jadi dia hanya memperhatikannya ketika dia berjalan ke halaman. Dia tinggi dan mengenakan pakaian prajurit putih. King Sui tidak pernah berpikir bahwa pakaian prajurit sederhana seperti itu benar-benar bisa mengeluarkan sosok seseorang. Meskipun dia hanya melihat sekilas padanya, penampilannya sudah terukir di benaknya. Rambutnya dengan santai menutupi bahunya dan kulitnya seputih salju. Seperti batu hitam paling terang dan paling indah, matanya jernih dan menyembunyikan pesona yang tak ada habisnya. King Sui tidak berpikir bahwa mata seseorang bisa begitu cantik. Dia memiliki alis hitam lembut, hidung tajam, dan mata yang tampak begitu tenang. Bahkan tanpa makeup, kecantikannya akan menjadi kejatuhan kerajaan dan negara bagian. Dia memiliki udara yang murni dan tampak jauh dari segala urusan. Dia memancarkan pesona yang unik dan menyebar di mana-mana dalam gelombang. Dia memiliki sosok yang baik. Kain putih di sekitar dadanya terentang erat karena ia diberkahi dengan baik. Dia memiliki pinggang kecil dan P4 entat melengkung. Mereka mengatakan bahwa kecantikan seorang wanita ditentukan oleh ukuran pinggang dan pinggulnya. Bagian bawahnya yang melengkung dipasangkan dengan kaki panjangnya yang sempurna adalah kombinasi yang sempurna. Dia berdiri dengan kedua kakinya bersama-sama dan tidak ada celah atau celah di antara mereka. Memandangnya bisa menyebabkan seseorang mengalami keadaan trans. Kecantikannya dapat menghancurkan sebuah negara dan menghancurkan kehidupan, tetapi sulit bagi seseorang untuk mengembangkan kebencian terhadap dirinya. King Sui akhirnya mengerti mengapa bahkan Nuolan penuh pujian untuknya. Dia memperhatikan bahwa seperti apa yang dikatakan Nuolan, dia adalah wanita unik yang tidak punya keinginan. Ini adalah semacam intuisi dan banyak intuisi yang jelas dari orang lain. King Sui mengalihkan pandangannya dan berdiri. Apakah kamu sakit? Meskipun dia sengaja melakukannya, pertanyaannya tidak berlebihan karena ini masih merupakan balai masakan kekaisaran. Meskipun hanya mengobati penyakit yang mematikan, masih ada orang yang akan datang untuk mencoba. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu itu King Sui? Suaranya bukan tipe feminin yang jelas, tapi itu magnetis. Itu sangat menenangkan sehingga membangkitkan King Sui. Dalam kehidupan sebelumnya, King Sui telah mendengar beberapa suara memikat yang menyenangkan untuk didengar. Beberapa wanita memiliki suara yang sangat bagus tetapi tidak terlihat bagus. Dia juga telah mendengar terlalu banyak suara-suara indah di 9 benua. Sebagian besar wanitanya adalah pembicara yang menawan, tetapi wanita di depannya ini berbeda. Dia memiliki kombinasi antara penampilan, temperamen, dan suara yang indah. Itu sama sekali membuatnya luar biasa. Meskipun Shen Huang, Tante Lingyan, dan Ye Jianghe sangat dekat dengannya, King Sui masih merasakan dampak terkuat dari wanita ini. Terkadang, tidak semuanya bisa dijelaskan. King Sui tidak dapat mengatakan bahwa wanita ini memiliki suara yang lebih baik daripada wanita-wanita itu, tetapi ada banyak faktor lain di luar suaranya yang membuatnya begitu istimewa. Apakah kamu mencari aku? Tanya King Sui. Aku hanya melihat-lihat. Ayah aku terus meminta aku untuk melihat kamu. Ngomong-ngomong, aku tidak tertarik pada pria. Ucapan ini berasal dari suara yang telah memikat King Sui. Itu benar-benar mengejutkannya. Kamu tidak tertarik pada pria. Oh, aku mengerti. Kamu menyukai wanita. Kata King Sui sambil berpikir sangat disayangkan bahwa wanita seperti dia tidak menyukai pria.
Kerugian besar bagi semua pria. Aku juga tidak suka wanita. Aku tidak suka hubungan secara umum, kata wanita itu dengan tenang. Ada banyak jenis hubungan seperti persahabatan, kekeluargaan, dan cinta. Karena kamu datang ke sini karena ayahmu, itu artinya kamu tidak menolak hubungan keluarga, tapi mungkin kamu tidak suka cinta. King Sui tidak tahu apa yang harus dirasakan ketika dia bersama wanita ini. Dia tenang seperti air yang tenang dan benar-benar khusyuk, kata-katanya mengusir orang-orang, tetapi dia masih sangat menawan dan menarik. Mungkin, jawabnya dengan santai. Baiklah, apakah kamu datang ke sini sepanjang waktu untuk memberitahuku bahwa kamu tidak menyukai pria? Tanya King Sui dengan rasa ingin tahu. Aku di sini untuk menantangmu untuk bertarung dan untuk mengalahkanmu. Aku telah mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak akan menganggap pria lebih lemah dari aku dalam suatu hubungan, kata Bei Wangfan. King Sui menggelengkan kepalanya, aku tidak main-main denganmu, jadi jangan mulai bertengkar denganku. Aku juga tidak memaksamu untuk menikahiku. Kamu tidak suka pria, baiklah. Bahkan, aku juga tidak menyukaimu, kau aneh. Bei Wangfan agak kaget, aku tidak suka pria atau wanita. Kamu dapat memikirkan apa yang kamu inginkan. Lawan aku atau aku akan hancurkan tempat ini. King Sui yang kesal menatap Bei Wangfan. Bisakah kamu sedikit masuk akal? Enggak. King Sui bingung dengan jawaban langsung seperti itu. Dia tidak yakin bagaimana harus berurusan dengan orang yang tidak terduga seperti itu, tetapi sebuah pemikiran muncul di benaknya. Aku tidak akan memukulmu. Bahkan jika kamu memukul aku tidak akan membalas. Bang! Tepat ketika dia menyelesaikan kalimatnya, King Sui dilemparkan ke udara. Wanita ini sudah mulai. Kecepatannya membuatnya gugup. Bang! Dalam sekejap, King Sui merasakan pukulan lain di dadanya. Untungnya, kemampuan bertahannya cukup kuat. Namun, dia bisa merasakan dampak serangannya semakin kuat. Bang! Kali ini, dia merasakan sakit mata. Wanita itu telah memukul matanya. Segera, tanpa ada waktu baginya untuk bereaksi, King Sui merasakan tinju di hidungnya. Meskipun itu bukan kekuatan besar, ia menderita mata memar, hidung berdarah, dan juga dipukul di pipinya. Wanita itu tidak peduli apakah dia akan membalas. Pukulan demi pukulan, King Sui bisa merasakan amarahnya meningkat. Tetapi bagi wanita itu sepertinya dia benar-benar tidak akan membalas. Selain itu, wajahnya sudah terlihat bengkak tak bisa dikenali, jadi dia memutuskan untuk berhenti setelah pukulan ini. Di sisi lain, King Sui berpikir bahwa ini tidak akan pernah berakhir. Mendadak, dia dengan cepat mengulurkan tangan. King Sui tertegun oleh apa yang telah dia raih. Tangannya erat-erat menangkup P4 udaranya, dan pada saat shock, dia lupa untuk melepaskannya. Bei Wangfan ingin pindah tetapi sama-sama tertegun dan tidak melepaskan tangannya. King Sui secara naluriah membelai apa yang dia pegang. Mereka bersemangat, lembut, halus, dan kenyal. Perasaan yang tak terlukiskan. Bang! Wanita itu melemparkan pukulan ke dada King Sui. Meskipun cahaya kemasan Paragon Golden Armor tidak muncul, darah segar telah menetes dari sudut mulutnya. Bei Wangfan tidak meneriaki King Sui, dia juga tidak menyebut dia hina. Dia menatapnya dengan tenang dan berkata, jika aku memiliki pedang, aku akan membunuhmu. Aku pikir kamu menyedihkan. King Sui menghapus darah dari ujung bibirnya. Kasihan King Sui membuat Bei Wangfan merasakan kedamaian untuk pertama kalinya. Kamu tidak punya hak untuk mengasihani aku. Kamu pikir kamu ini siapa, bertingkah sangat superior. Petik 2. 2144. Kamu tidak punya hak untuk mengasihani aku. Kamu pikir kamu ini siapa, bertingkah sangat superior. Petik 2. King Sui tertawa. Melihat Bei Wangfan, dia berkata, bahkan orang yang paling normal sekalipun akan berpikir bahwa kamu menyedihkan. Apakah kamu tahu mengapa orang hidup? Tidak ada satu jawaban untuk pertanyaan ini. Akan ada 100 jawaban untuk 100 orang. Bei Wangfan mendapatkan kembali ketenangannya. Salah, hanya ada satu jawaban. Ini untuk menjaga tanah paling murni di hati kita, kata King Sui dengan lembut. Aku juga memiliki tanah murni di hati aku dan aku menjaganya, jawab Bei Wangfan. Kamu tidak memiliki tanah murni. Kamu hidup dalam kesakitan. Kamu kuat dan kamu memiliki latar belakang keluarga yang baik, tetapi kamu tidak bahagia. Kamu tidak dapat menemukan kedudukan kamu sendiri karena kurang dalam kasih sayang dan keinginan. Hanya kekerabatan yang penting bagi kamu. Bahkan untuk kekerabatan, kamu hanya punya satu, kata King Sui. Setelah jeda yang lama, Bei Wangfan kemudian menjawab, mungkin kamu benar, tetapi aku tidak sedih karena aku tidak mau. Kamu mau, tetapi hanya sesekali. Mungkin kamu tidak terlalu sedih, tetapi kamu sangat kesepian meskipun kamu memiliki orang tua, begitu banyak saudara dan saudara. Kamu masih kesepian dan tidak cocok. Cukup. Bahkan aku tidak tahu tentang ini, apa yang mungkin kamu ketahui. Bei Wangfan menyela. Kamu adalah wanita bodoh yang keras kepala dan penuh dengan dirimu sendiri, kata King Sui. Bei Wangfan tertegun. Dia tidak percaya seseorang yang menyebut dirinya bodoh, bahkan orang tuanya sendiri tidak akan mengatakan itu. Bei Wangfan adalah wanita yang sangat berbakat.
Kebanyakan orang akan merasa rendah diri di hadapannya. Siapa yang akan memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa dia bodoh? Tidak terpengaruh oleh kata-kata King Sui, Bei Wangfan menatapnya dan berkata, apakah kamu ingin aku memukuli kamu lagi? Jika kamu berani memukulku lagi, aku akan menggunakan kedua tanganku untuk meraih. Tidak peduli seberapa tenang Bei Wangfan, dia tidak bisa menahan gentar. Dia belum pernah bertemu orang yang tak tahu malu seperti itu. Namun, dia tidak bisa membunuh King Sui. Dia milik istana ilahi dan dia adalah teman dari keponakannya. Selain itu, ayahnya sangat memedulikannya dan bahkan ingin menjodohkan mereka. Tapi orang ini sama sekali tidak malu dengan tindakannya yang seperti hooligan. Gagasan King Sui tentang Bei Wangfan telah berubah setelah bertemu dengannya. Bagaimanapun, dia memiliki karakter bermasalah, yang sebenarnya menjelaskan bagaimana dia berhasil mencapai tingkat kultivasi yang begitu mengerikan. Dia tidak ingin dia jatuh cinta padanya. Dia tidak bisa melakukan itu dan tidak ingin mencoba juga karena itu akan mencari masalah. Luka di wajah King Sui telah sembuh. Pada tingkat kultivasinya, luka dangkal sembuh dengan cepat. Kamu sudah bertengkar dan jujur, aku tidak tertarik padamu, jadi tolong jangan mencari aku lagi di masa depan. Aku takut padamu, kata King Sui serius. Ini membuat Bei Wangfan kesal. Sejak kapan dia pantas mendapatkan perawatan seperti itu? Dia diraba-raba hari ini dan juga disebut bodoh, dan sekarang dia diminta untuk pergi. Kamu membenciku, tanya Bei Wangfan. Aku tidak yakin bagaimana mengatakannya, tetapi alam bawah sadarku menyuruhku menjauh darimu jika aku menghargai hidupku, jawab King Sui. Aku tidak akan membunuhmu, ekspresi Bei Wangfan menjadi lebih lembut dan lembut. Jadi aku pasti sangat beruntung. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? King Sui tidak tahu mengapa wanita ini ada di sini. Dia berbicara sedikit dan dengan tenang tetapi kamu bisa merasakan kesedihan dalam dirinya. Aku ingin kamu mengejarku, Bei Wangfan menatap King Sui dengan tenang. King Sui tersentak, merasa agak pusing. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Dia bertanya, apakah kamu menyukai pria? Tidak, jawab Bei Wangfan tanpa keraguan. Lalu mengapa kamu ingin aku mengejarmu? Kata King Sui. Tidak tahu. Jadi, apakah kamu melakukannya? Dia menatapnya. Tidak, kamu tidak tertarik pada pria, jadi mengapa aku harus mengejarmu? Tanya King Sui. Jika kamu tidak mengejar aku akan datang setiap hari untuk memukul kamu, kata Bei Wangfan dengan nada serius. Wanita, aku takut padamu. Jadi jika aku mendekati kamu, apakah kamu setuju atau tidak? King Sui merasa bingung dengan niatnya. Aku tidak akan setuju. King Sui menghela nafas. Bisakah kamu memberitahu aku mengapa kamu melakukan ini? Kesabarannya telah habis dan ini adalah satu-satunya hal yang ingin ia ketahui sekarang. Tidak, aku pergi sekarang. Ingatlah untuk mengejar aku. Jika tidak, kamu akan menyesali konsekuensinya. Bei Wangfan pergi setelah mengucapkan kalimat itu. King Sui tidak bergerak. Melihat siluet elegannya yang menghilang, dia bergumam, wanita gila. Istana Abadi Tai. Gadis aku, bagaimana kabar pria itu? Bei Wang Liefeng tersenyum, menatap putrinya dengan penuh kasih. Aku memukulinya, kata Bei Wangfan dengan tenang. Oh, apakah dia membalas? Tidak, dia memarahi aku karena menjadi wanita bodoh, jawabnya. Jadi, bagaimana menurutmu tentang dia? Tanya Bei Wang Liefeng dengan hati-hati. Aku tidak tahu, tapi dia agak berbeda dari pria lain. Dia memberitahu aku secara langsung bahwa dia tidak tertarik pada aku dan tidak ingin aku mencarinya lagi. Bei Wangfan menggelengkan kepalanya dan berkata. Ah, anak ini. Bagaimana mungkin dia tidak mau melihat anak perempuan aku yang begitu cantik, kata Bei Wang Liefeng dengan marah. Ayah, aku tidak tertarik padanya. Jangan bicarakan hal ini lagi. Aku akan bertemu seseorang yang aku sukai lain kali, jangan khawatir. Bei Wangfan mengambil kesempatan untuk mengangkat masalah ini. Kamu tidak berpikir dua kali. Dia adalah pemuda paling berbakat dan menjanjikan yang pernah aku temui. Yang paling penting, dia memiliki karakter yang baik. Bei Wang Liefeng mencoba meyakinkan putrinya. Serahkan saja pada takdir, memaksa kita untuk bersama hanya akan membawa kita kesakitan. Kamu mengatakan bahwa keluarga Bei Wang tidak membutuhkan aliansi melalui pernikahan. Petik 2. Bei Wang Liefeng menghela nafas. Dia harus melepaskannya. Namun, seminggu kemudian, King Sui datang ke Istana Abadi Tai. Merasa tersanjung bahwa King Sui datang sendiri, Bei Wang Liefeng pergi untuk menyambutnya. Anak muda, apa yang membawamu ke sini? Apakah kamu mencari Yuer? Aku di sini untuk meniduri putrimu, Bei Wangfan, kata King Sui. Biasanya, tidak ada yang benar-benar dapat mengejutkan Bei Wang Liefeng, tetapi kali ini ia begitu terpana sehingga ia lupa minum teh yang ada di tangannya. Setelah sadar kembali, dia tertawa. Aku pikir kamu tidak menyukai putriku jadi mengapa kamu merayunya? Bei Wang Liefeng menyeruput tehnya setelah mengatakannya. Aku tidak punya pilihan. Minggu ini, aku tidak mengejarnya dan dia datang setiap hari untuk memukuli aku. Jika aku tidak melakukannya, aku akan dipukuli sampai mati olehnya, kata King Sui. PPPT. Bei Wang Liefeng meludahkan teh dengan kasar.
Dia bisa mengatakan bahwa King Sui tidak berbohong karena dia terlihat sangat serius, tetapi dia terkejut bahwa putrinya akan memaksanya untuk mengejarnya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang ingin membatalkan masalah ini. Dia berpikir itu sangat disayangkan, sedikit yang dia tahu bahwa keadaan sebenarnya berkembang lebih baik dari yang dia harapkan. King Sui, Bei Wang Liefeng secara pribadi menuangkan secangkir teh untuknya. King Sui kewalahan dengan gerakannya. Dia ingin menuangkan tehnya sendiri tetapi Bei Wang Liefeng bersikeras menyajikan cangkir teh untuknya. Tuan, tolong katakan apa yang ada dalam pikiran kamu, kata King Sui sopan. Aku hanya punya satu anak perempuan. Kamu punya anak perempuan juga. Apakah kamu menyayangi dia? Bei Wang Liefeng mencoba memikat King Sui secara emosional. Ya, aku tahu. Tentu saja, aku menyayanginya. Bahkan jika dia menginginkan bulan, aku akan membawanya untuknya. Berbicara tentang putrinya, King Sui menyadari bahwa dia tidak pulang ke rumah untuk waktu yang lama. 2145. Aku hanya punya satu anak perempuan. Kamu punya anak perempuan juga. Apakah kamu menyayangi dia? Bei Wang Liefeng mencoba memikat King Sui secara emosional. Ya, aku tahu. Tentu saja, aku menyayanginya. Bahkan jika dia menginginkan bulan, aku akan membawanya untuknya. Berbicara tentang putrinya, King Sui menyadari bahwa dia tidak pulang ke rumah untuk waktu yang lama. Ya aku juga. Aku semakin tua. Dia luar biasa tetapi tidak bisa tenang dan memiliki keluarganya sendiri. Apakah kamu berpikir sebagai ayahnya, aku bisa bahagia? Dia masih muda sekarang, tetapi seiring berjalannya waktu, aku khawatir dia akan menjadi tua sendirian. Itu tidak akan baik, kata Bei Wang Fan tanpa daya. Sebenarnya memikirkan hal itu, seorang ayah meminta seseorang ke pengadilan putrinya bukanlah pemandangan yang umum. Selanjutnya, meminta seseorang yang memiliki istri dan anak untuk melakukannya. King Sui mengerti dari mana Bei Wang Fan berasal. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, apakah kamu tahu karakter anakmu? Bei Wang Fan tertawa. Apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa dia memiliki karakter yang cacat dan dia tidak memiliki emosi? Tidak, King Sui tertawa canggung. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ini lebih merupakan kondisi pikirannya dan bukan karena ada masalah dengan karakternya. Meskipun dia acuh tak acuh, itu hanya dia. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Pergi, dia ada di Sword Heart Pavilion. Bei Wang Fan tersenyum dan menunjuk ke suatu arah. King Sui berjalan lebih dalam ke Istana Abadi Tai. Ukuran istana sangat besar. Ada banyak aula dan lahan kosong yang luas. Ada orang di mana-mana berlatih dengan pedang atau berlatih tinju. Jauh di dalam, ada hutan bambu raksasa yang memisahkan istana. Bambu hijau tebal yang menjulang tinggi memancarkan vitalitas dan kekokohan. Ini adalah pertama kalinya King Sui di istana. Kunjungan ini didorong karena ia dipukuli oleh seseorang, bahkan seorang wanita. Dia telah bertarung tetapi tidak bisa mengalahkan wanita itu. Levelnya melebihi dirinya. Dengan demikian, setiap langkah darinya terlalu kuat. King Sui bisa memperlambatnya tetapi tidak bisa membatasi kecepatan serangannya. Meskipun dia bisa melemahkan kekuatannya sedikit, dia masih babak belur. Dia tidak memegang pedang. King Sui tidak bisa membayangkan jika dia memiliki senjata ilahi. Pada levelnya, dia akan menghancurkannya sepenuhnya. Setelah terbang melewati hutan bambu, hamparan rumah bambu yang setinggi 3 tingkat terungkap. Angin sepoi-sepoi bertiup di sini, sedikit menggerakkan rumah-rumah yang terbuat dari bambu yang tumbuh di sekitar mereka. Tetapi rumah-rumah ini dibangun oleh para ahli dan bambu yang digunakan untuk membuatnya kokoh dan kuat. Jadi, topan pun tidak akan menjadi masalah karena tidak akan runtuh. Melihat rumah bambu ini membuat King Sui berpikir tentang Laut Selatan dan Ye Huangguhu. Beberapa kenangan indah dipicu seperti saat pertama kali dia memasuki pintu belakang Ye Huangguhu. Rumah-rumah bambu di sini menyerupai yang ada di Laut Selatan. Meskipun tidak ada lautan di sini, ada gunung, danau, dan pantai palsu. Pada saat ini, King Sui mendongak dan melihat sosok cantik di tingkat ketiga. Dari sudut ini, pemandangan P4 Yudara yang menggerahkan sangat mencengangkan. Setelah melihat King Sui, sudut-sudut mulut Bei Wang Fan sedikit melengkung ke atas. Sepertinya dia tersenyum tetapi dia tidak. Ini membuat King Sui merasa sangat sedih. Wanita itu, yang menginginkan hidupnya, turun dari lantai 3 dan berdiri di depannya. Aku pikir kamu tidak akan datang. Kenapa kamu datang? Tanya Bei Wang Fan. Dalam sepersekian detik, King Sui benar-benar ingin memukulnya tetapi tahu bahwa dia bukan lawannya. Jadi dia berkata, aku di sini untuk merayu kamu, tolong nikahi aku. Aku akan baik untukmu selamanya. Mari kita menikah dan menyelesaikan malam ini. Kami akan memiliki banyak anak. Bei Wang Fan menatap King Sui dengan wajah tanpa ekspresi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu meskipun dia membesar-besarkannya dan membuatnya tampak seperti lelucon. Dampaknya pada dirinya sangat besar, tetapi hanya dia yang tahu dampaknya seperti apa. Fan Er, nikahi aku. Aku sangat mencintai kamu. Mereka mengatakan memukul adalah tanda cinta. Kamu memukulku berkali-kali karena kamu ingin dekat denganku. King Sui memeluk Bei Wang Fan setelah mengatakan pernyataan tak tahu malu itu. Dia berhasil merasakan dadanya yang selalu memesona, tetapi segera menerima pemukulan darinya. Bei Wang Fan sedikit gemetar. Dia benar-benar berharap bisa membunuh pria ini tetapi dia tidak bisa. Untuk melampaui levelnya, dia harus mengatasi rintangan cinta.
Ini adalah takdir-takdirnya. Setiap orang memiliki takdir-takdir mereka sendiri yang harus mereka tangani, misalnya, sakit dan mati, dan miliknya adalah cinta. Baginya, ini adalah takdir-takdir yang paling sulit diatasi. Dia harus jatuh cinta dengan seorang pria. Ini mungkin tidak sulit atau bahkan bisa terlalu mudah bagi orang lain. Namun, itu sangat sulit baginya karena karakternya. Sangat menantang baginya untuk menyukai pria. Cinta harus nyata, karena itu, dia memutuskan untuk jatuh cinta pada King Sui setelah diraba olehnya. Mungkin hidupnya akan mengalami perubahan besar jika dia mengatasi rintangan nasibnya. Dia tidak menyukai pria dan pastinya juga tidak menyukai wanita. Dia hanya tidak memiliki hubungan apapun. Dia lebih suka kedamaian dan menyendiri. Dia suka mengamati dunia yang ramai dari jauh. Tapi jauh di lubuk hati, dia tahu mungkin dia tidak seperti yang dia pikirkan. Mungkin suatu hari dia akan keluar dari zona nyamannya dan itu bisa membawa kesengsaraan baginya. Meskipun dia tidak menyukai pria dan hubungan, dia tidak membenci mereka atau merasa jijik dengan mereka. Ini persis bagaimana perasaan Bei Wang Fan, jadi dia memutuskan untuk jatuh cinta dengan King Sui, yang mungkin merupakan pilihan yang baik. Kamu brengsek, Bei Wang Fan memandang King Sui dan berkata tanpa daya. Untuk King Sui, sepertinya emosinya hanya sedikit mengacak-acak. Dia adalah seorang ekstremis yang tidak mengenal batas. Orang yang meraba-raba dia pasti akan terbunuh olehnya, terutama karena itu adalah pertama kalinya dia disentuh oleh seorang pria. Dia benar-benar seorang pemula. Tetapi setelah menyentuhnya 2 kali, King Sui tahu dia tidak akan membunuhnya. Karena itu, dia merasa lega. Selain itu, menyentuhnya hanya akan menghapus berkali-kali dia dipukuli olehnya. Apakah aku perlu datang setiap hari di masa depan? King Sui menyentuh wajahnya yang bengkak dan bertanya. Meskipun memiliki kemampuan pemulihan yang baik, butuh beberapa saat agar pembengkakannya mereda karena dia dipukuli secara berurutan. Tidak. King Sui menunggu sebentar tetapi tidak mendapat jawaban setelah itu. Apakah dia datang ke sini hanya untuk menyentuhnya dan dipukuli? Apakah ini tujuan dari kunjungan ini? Apa yang kamu ingin aku lakukan dengan tepat? Tolong biarkan aku pergi, aku mohon. King Sui memandang Bei Wang Fan dengan getir. Kau menyentuhku dan ingin aku melupakannya seperti ini. Potong kedua tangan kamu dan aku akan melepaskan kamu, kata Bei Wang Fan dengan tenang. King Sui berpikir dia tidak peduli tentang itu. Dia berkata tanpa berpikir, aku akan membiarkanmu menyentuhku. Katakan sekali lagi, aku akan menelanjangimu dan membuangmu di jalan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.